membantah. Nanti kalau membantah kita akan mirroring gitu. Silahkan awali dulu bertanya Bang, nanti kita tinggal mirroring aja kalau Anda membantah. Sorry Bang, terputus tadi tuh. Signalnya kurang bagus, nggak dengar. Ya silahkan bertanya Bang, silahkan bertanya. Oke. Enggak, saya cuman tadi denger-denger aja Bang, diskusi-diskusinya. Ya. Jadi ada di situ juga temanya Oten salah sembah dan melawan Yesus gitu maksudnya ya. Ya. Kira-kira itu tanda tanya ya Bang. Betul. Jadi maksudnya kira-kira apa nih yang mau ditanya Bang? Oh, mau ditanya? Silakan Bang. Kita kasih kesempatan bertanya, nggak dimanfaatkan ini? Nggak dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan kita bertanya. Bang Andi silakan, Bang Andi, monggo. Kalau saya yang bertanya kan kasihan, pusing nanti jawabnya. Iya juga ya. Tapi analogi aja dulu ya, analogi nih Bang. Abang setuju nggak Ya. semua yang pernah hidup di muka bumi ini ciptaan Tuhan? Setuju nggak Bang? Gak kedengeran kali dia. Halo Bang, sorry Bang, kenapa tadi nggak denger nih? Abang setuju nggak semua yang pernah ada di muka bumi ini, ya, itu ciptaan Tuhan? Setuju atau tidak Bang? Semua yang ada di alam semesta, bukan hanya di bumi Bang, di alam semesta. Ya udah, baik, pinter. Oke, kita ke manusianya. Semua manusia Ya. yang pernah ada di muka bumi ini, gitu ya, semua manusia itu ciptaan Tuhan. Setuju nggak Bang? Setuju Bang. Oke. Kalau Yesus itu manusia ya Bang? Manusia Bang. Berarti Yesus ciptaan Tuhan ya Bang? Iya, ciptaan Tuhan. Berarti bukan Tuhan dia. Nah, Nah, di sini masalah nih. Om Gopur masuk nih barang. Lanjut. tadi ada mengenai tadi pemahaman tentang Tuhan. Nah, gini. Tadi kan Ya. klaim tadi kan memang dasar pertama kan jelas. Pak penikmat, Bang penikmat, dasar pertama ditanyakan itu kan jelas. ya, Apakah manusia yang pernah ada di bumi itu adalah ciptaan Tuhan? Anda menjawab dengan tegas, iya. Apakah Yesus manusia? Iya. Berarti kesimpulannya, konklusinya adalah Yesus itu ciptaan Tuhan. ya benar. Apakah ciptaan dengan pencipta itu sama? Tidak sama. Maka yang namanya ciptaan itu bukanlah pencipta. Yesus ciptaan, berarti bukan pencipta, bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, betul Bang. Saya setuju dengan Abang. Tadi makanya saya bilang, ini yang bikin terjadi perdebatan karena istilah Tuhan itu masih berbeda. Gitu. Tapi kalau makanya sebelum Abang bertanya gitu, Yesus Tuhan atau bukan? Nah, menurut persepsi Abang, Tuhan itu apa dulu? Jadi saya bisa jawab. Oke. Gitu. Kita tidak berbicara menurut persepsi saya, tidak berbicara menurut persepsi siapa. Saya berbicara menurut persepsi keilmuan bahasa Indonesia ya. Ya, saya bukakan Bang. Tuhan dalam KBBI. Jadi kita nggak ngelantur nih, kita nggak ngarang, ya, kita nggak ngarang, tapi ada dasarnya. Tuhan dalam KBBI itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai pencipta, Maha Esa, pencipta. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada KBBI, berarti Tuhan itu pencipta ya Bang. Betul. Betul ya. Nah kalau Abang bertanya dan sesuai dengan KBBI bahwa Yesus berarti bukan Tuhan Bang. Bukan. Tetapi pengertian orang Kristen, nih saya bukan pengertian. Pada umumnya orang Kristen, ya pada umumnya orang Kristen. Nggak semua orang Kristen Bang, Oke. termasuk saya.
Oke. Ya saya jelaskan dulu. Ya, menurut banyak orang Kristen, Tuhan itu artinya Tuhan. Kayak tadi kan ada yang dibahas sama dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu tadi seperti KBBI adalah pencipta, kan ada saya dengar ada ayat bahwa hawa nafsu dijadikan Tuhan. Ya. Nah, berarti hawa nafsu itu apakah pencipta, Bang? Nah, masalahnya sekarang di sini, Bang. Tuhan atau dituhankan, Tuhan dengan dituhankan atau dengan mentuhankan itu berbeda. Tuhan itu adalah kata benda, ya, sedangkan menuhankan itu kata kerja. Kalau ada orang yang menuhankan hawa nafsu, menuhankan uang, itu adalah orangnya, subjeknya. Paham enggak? Iya. Kata Tuhan dengan kata mentuhankan itu berbeda. Ketika orang mentuhankan uang, apakah uang itu Tuhan? Bukan. Oke. Betul? Ketika orang mentuhankan Allah, apakah Allah itu Tuhan? Benar. Karena apa? Dilihat dari Allah itu pencipta. Kalau ketika mengatakan Tuhan itu menuhankan uang, terus menganggap uang itu adalah Tuhan, ini salah karena uang tidak bisa menciptakan apa-apa. Paham enggak? Iya. Bedakan antara Tuhan dan mentuhankan. Orang itu bisa mentuhankan botol kecap. Betul? Ya. Apakah Betul. botol kecap ini Tuhan? Ya. Bukan. Karena apa? Yang Karena Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Segalanya. Ya. Sepakat Oke. enggak kalau Tuhan itu Maha Segalanya? Sepakat, Bang. Ya, Bukan sepakat, maha Kak. segalanya. Begini. Nah, kalau ada orang menuhankan Sorry. uang, kalau ada orang menuhankan uang, Anda sepakat uang itu adalah Tuhan? Uang adalah Tuhan. Heeh. Bagaimana? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah Maha Pencipta, Maha Segalanya, ketika Nah. ada orang mentuhankan uang, apakah kamu sepakat bahwa uang itu adalah Tuhan? Bagi orang yang menuhankan uang sebagai Tuhan, ya dia sepakat. Kalau saya tidak. Bang Itu Gopur, Bang melanggar Gopur. definisi lah. Ya, silakan. Nah, sekarang gini, sorry Bang, sorry. Kalau dari KBBI tadi, itu kan Ya, itu kata KBBI Tuhan dulu. ya Bang. Kata Tuhan ya. Nah, sedangkan ada saya baca dengar diskusi bahwa hawa nafsu sebagai Tuhannya. Gitu. Tar dulu bang, izin bang. Bukan menuhankan sebagai izin dulu Tuhannya. bang. Saya balikin dulu Iya. ke KBBI. Tadi Bang Gopur udah bawa KBBI. Anda sepakat bahwa Iya. sesuai KBBI Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa dan Pencipta. Kan gitu. Anda sepakat juga. Tapi Anda membawa ke Kekristenan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi kekristenan tidak sesuai dengan KBBI kan gitu menurut Anda tadi. Nah sekarang kita bahas nih Anda berdua nih. Apa Betul. bedanya? Apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Ya silakan Anda dulu. Tuhan dan Tuhan bedanya apa? Silakan. Nah gini, kalau kami ya kepercayaannya bahwa Yesus itu Tuhan, ya bukan Tuhan, karena mengacu kepada KBBI. Ya karena KBBI itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Oke, sesuai Ya. KBBI Yesus itu Tuhan. Sesuai kekristenan, Hah? Bagaimana sesuai KBBI? sesuai KBBI Yesus adalah Tuhan. Kan gitu ya? Sesuai KBBI enggak sesuai Iya. KBBI. Kata Yesus- Tuhan, kata Tuhan di dalam KBBI itu kan pencipta Bang tadi. Nah, kalau kepercayaan saya, kalau mengacu kepada KBBI, Yesus itu bukan Tuhan. Iya, jadi sesuai KBBI Yesus Tuhan. Iya, Yesus Tuhan, betul. Iya Tuhan gitu loh. Tadi ngomong gitu gua. Nah sekarang sesuai kekristenan Yesus Tuhan apa Tuhan? Silakan. Mikir. Setiap gua ngomong mikir orang bicara. Terus? Ya, Bang, Sesuai bukan.
sesuai kekristenan, Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kan bukan kekristenan ya, secara kitab suci deh, secara kitab suci Alkitab ya. Silakan. Yesus itu Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan mengacu kepada Tuhan Maha Pencipta ya, bukan. Ya enggak, saya kesini dulu. Yesus Tuhan apa Tuhan? Yesus Tuhan. Tuhan, udah cukup. Lanjut Tuhan. Oke. Lanjut Bang Gopur. Ya sudah, berarti poinnya menurut KBBI ataupun menurut Bible, Yesus itu Tuhan. Kan gitu. Poinnya kan gitu kan? Iya betul. Iya, berarti siapa Tuhan Anda dan Tuhan menurut Yesus siapa? Yehuwa. Tuhan. Yehuwa. Iya, Yehuwa, Yahweh. Yahweh ya, Yahweh. Iya. Nah, kalau Anda mengatakan Yahweh, berarti ada nggak sosok Roh Kudus ini sebagai siapa? Sebagai apa nih sosok Roh Kudus ini? Roh Kudus itu kalau pengertian di Alkitab ya, di pengertian yang kami pelajari itu Roh Kudus itu tenaga Nah, kalau Yehuwa. Kudus dulu. Tar dulu. Kalau Yahweh itu adalah Tuhan yang pencipta alam semesta, berarti Ya. Yesus ini Tuhan, dia bertuhan dong Yesus ini. Tuhannya Tuhan Yesus siapa? Yehuwa, Bapaknya. Oke, berarti Yesus bertuhan. Lanjut. Pinter Ya, berarti dia. kan. Lanjut. Oke, nah kalau seperti itu berarti kan poinnya itu ya Bang. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan satu-satunya menurut Yesus yang seperti Anda sampaikan Yehuwa, YHWH, Yehuwa itu kan. Nah Ya. sekarang gini Bang, Anda Kristen, betul? Iya. Nah Kristen itu pengikut Kristus. Iya. Nah sedangkan Yesus itu utusan untuk bangsa Israel. Nah ini di mana? Gimana? Kenapa Anda masih mengikuti seorang utusan yang hanya diutus untuk bangsa Israel? Kenapa Anda masih mengikuti ini? Bentar Bang. Coba lihat sebentar Bang ya. Sebentar Bang, sebentar saya buka. Karena pertama Bang, dari Yehuwa suruh mengikuti Yesus Bang. Yesus diutus untuk hanya bangsa Israel, Bang. Kata siapa Bang? Kata Itu Yesus waktu- sendiri. Tidak. Oh, Pas ini. dia terangkat dia suruh Bang. Suruh ke bangsa seluruh Ya udah bangsa. ginilah, kita bahas kalau Anda mengatakan bahwa Yesus terangkat itu setelah penyaliban atau tidak disalib Yesus itu. Ya setelah disalib, setelah kematian dia bangkit. Berarti Anda masih yakin bahwa Yesus itu mati disalib ya? Bentar. Iya, kita sekarang gini dulu Bang. Kita mau kita satu persatu supaya ada poinnya Bang. Ya sesuai dengan tema Abang ini, konten salah sembah dan melawan Yesus. Nah itu aja Bang. Kalau untuk topik yang lain silahkan nanti undang saya lagi Bang. Supaya kita jangan melebar. Ya, sebentar Bang. Bang Gafur. Bang Gafur. Bentar, pasang handset. Bentar. Bang, aku parkir aja bang ya. Soalnya Oke, aku oke, lagi oke. ini lagi biasalah bisnis ya kan. Oke, Doain lanjut, aja. lanjut. Masya Allah. Lanjut, lanjut. Bang coba buka Matius 17 ayat 5 Bang. Matius 17 nomor 5. Oke, apa Bang yang mau disampaikan di sini apa? Matius 17 nomor 5. Jadi kan Matius Abang 17 nomor 5. Oke, Matius dan tiba-tiba sedang ia berkata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia. Maksudnya? ya, yang tadi kan Abang tanya, kenapa saya harus
masih mengikuti Yesus, Hah? ya karena disuruh Yehua, bapaknya suruh Iya. mengikuti dia. Ya untuk siapa itu? Ketika Yesus mengatakan itu atau Yehua mengatakan itu untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, Bang. Di mana dikatakan untuk seluruh bangsa, Bang? Sebentar ya. Karena dalam Matius 15 nomor 24-nya, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Matius Iya. 15 nomor 24-nya kan situ jelas Yesus sendiri yang menyampaikan tulisan merah tinta merah, Yesus sendiri bahwa aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Iya. Iya kan? Ya, Nah, Matius 28. Anda menyampaikan, Anda mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua bangsa. Sedangkan Yesus mengatakan untuk bangsa Israel. Nah, pernyataan Anda ini dari pernyataan siapa? Apa? Dari muridnya. Kan gini. Bukan dari Yesus. Dari Yesus, kan gini ya. Coba mana? Matius berapa? Matius 28, Amanat Agung. Mana? Yang mana, Bang? Bang penikmat, yang mana? Yang mana yang mengatakan bahwa Yesus itu untuk bangsa Israel atau sebarkanlah ajaranku untuk semua bangsa, di mana? Ya itu untuk segala bangsa. Sekarang Ya, di mana? Makanya Ya, kita maksudnya baca, datanya di mana? Makanya kita baca, dengarkan Di mana? baik-baik, renungkan. Ya, saya baca ya, Bang. Di mana itu? Di mana? Ya sebenarnya saya baca Matius 28 ayat 18. Nah, gitu Yesus- dong. Matius 28 ayat 18 kan gitu. Iya kan tadi saya bilang udah. Ya, terus Ayat 18 baca. dan 19. Ya. Hmm. Sampai 20 lah biar terang. Boleh, Ya, saya baca, silakan baca. atau saya baca atau bagaimana? Boleh, silakan baca, Bang. Oke. Yesus mendekat dan berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang melihat saat itu. Ada sekitar 500 orang. Hmm. Ya, Bang. Seluruh kekuasaan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah dan buatlah orang-orang dari segala bangsa menjadi muridku. Segala bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa dan Putra dan Kuasa Kudus. Ajarlah mereka untuk menjalankan semua yang kuperintahkan kepada kalian. Ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai penutup zaman ini. Oke, bentar, Bang. Saya perlu tanya, yang Anda baca itu Bible terbitannya siapa, Bang? Terbitan dari kami, dari terbitan istilahnya bahasa sehari-hari gitu. Jadi Iya, mana? dari Apa Bible-nya apa? TB1 dari LAI kah atau terbitan Dunia Baru atau Dunia yang Baru. apa? Oh, Dunia Baru. Bang, berarti Anda mengatakan Yesus disalib itu bukan palang. Tapi tergantung gini. Iya betul, Bang. Oh, Oh, iya. beliau ini SSJ ini, saksi Yehova. Ya, Lanjut. Ciwi Iya. kan? Nah, Iya. gini, Bang. Oke, kita ambil kalau Anda mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku, kan itu? Iya. Bener nggak? Menjadi Betul. muridku. Kita Iya. bedah ya di dalam bahasa originalnya ya, karena Anda berbeda dengan LAI, makanya saya langsung ngeh ini, loh, baca di mana ini kayak gini kan? Nah, Iya. ternyata di dalam sini itu bukan menjadi muridku, tapi hanya dikatakan di sini jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, bukan. Tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Bang, oke. Ini dipertegas dengan ayat Yohanes 1 ayat 8. Kisah Nah. para rasul 1 ayat 8, Bang. Nah, KPR 1 ayat 8. Oke, Ya. KPR 1 nomor 8 apa? Saya baca ini, Bang. Boleh. Tapi kalian akan mendapat kuasa sewaktu kuasa kudus datang ke atas kalian. Dan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian yang paling jauh di bumi. Oke, itu siapa yang mengatakan, Bang? Yang mana? Ini. KPR Ini 1 nomor Yesus. 8. Yesus. Yesus. Yang menulis KPR siapa, Bang?
Ya kan, abang sekarang gini, kalau nanti bicara Paulus atau murid-muridnya, abang nggak Sebentar. percaya. Kalau Jadi pasti gini makin gini berdiskusi. gini bang. Yang di dalam pernyataan Yesus saat Yesus masih hidup itu adalah Yesus hanya diutus dari untuk bangsa Israel saja, hanya untuk bangsa Israel. Nah, pernyataan yang ada Anda katakan untuk semua bangsa itu setelah Yesus metong, kan gitu? Iya. Benar nggak? Hmm. Maka kita harus tahu nih, yang mana yang benar. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti artinya malah justru kontradiksi. Ya, Anda mau ambil yang Yesus atau mau ambil yang para muridnya? Gini, bukan murid. Sekarang gini bang, waktu Yesus datang ke bumi ini, ya, itu memang untuk bangsa Israel. Karena ada misi, salah satu misinya. Ada beberapa misi bang, dia datang. Ya, salah satunya memang untuk menggenapi daripada hukum Taurat. Waduh, jangan melebar ke situ ya, tapi ya. Iya, makanya ini saya bilang supaya bang tahu, ya kan? Setelah sudah selesai, makanya tergenapi semua. Ya, makanya waktu disalib dia mengatakan sudah selesai. Ya, ada kata-kata dia sudah terakhir, dia bilang sudah selesai. Nah, disitulah Yesus bilang memang sudah digenapi, sudah selesai. Nah, setelah itu memang misi daripada Yehuwa, semua orang ini mengenal Yehuwa, bukan bangsa Israel. Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Oke, Israel. gini aja bang. Gini aja bang penikmat. Boleh saya minta tolong bacakan di Lukas 22 nomor 69 bang penikmat. Lukas 22 nomor 69. Saya minta tolong bacakan coba. Lukas 22 nomor 69 dalam kitab Anda. Iya. Ayat 69 ya bang. Ya, 69. Oke. Tapi mulai sekarang Putra Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang berkuasa. Udah 69. Oke, mulai sekarang Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, betul? Anak Manusia itu siapa, bang? Anak Manusia yang disampaikan itu siapa? Yang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ini siapa? Halo, bang? Halo ya pak. Ya, bang. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa? Yesus bang. Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Lalu yang ngomong di Mahkamah Agama siapa? Yang di Lukas ini? Ya. Siapa bang? Kalau Silakan. Oh, Yesus bang. Berarti ada berapa Yesus? Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak dan Yesus yang masih ada di Mahkamah Agama. Berapa Yesus? Ini makanya saya untuk membedakan mana yang ketika begini, Bang. mana perkataan Yesus yang masih hidup dan mana yang dianggap perkataan Yesus tapi Yesus telah dikatakan terangkat atau metong. Itu loh. Ya, oke bang. Saya mau Inilah, membedakan makanya saya itu. bilang, Gitu loh. Gini bang, sorry. Inilah kalau kita nggak dibimbing oleh kuasa kudus, Waduh. makanya abang salah-salah mengerti begini. Ya sudah Ya. menurut Anda. Enggak, sekarang saya kasih tahu, saya jelaskan. Ya. Coba abang baca, ini diperjelas di Mazmur 110 ayat 1 bang. Karena Yesus mengutip itu. Yang mana yang mengutip Mazmur yang mana? Yang tadi, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Coba kan? ya, kita buka ya. Mazmur 110 ayat 1 ini kan Taurat bang. Lukas dulu, Lukas 22 nomor 69, Lukas 22 nomor 69 ya. Apakah di sini mengutip dan kutipannya apa? Kita harus tahu bang. Nggak ada ngutip. Oh, Mazmur 16 nomor 19.
Oke, Mazmur 16 ayat 19. Markus, Bang, bukan Mazmur. Markus itu merujuknya sama dengan yang ada di Markus. Bukan Mazmur. Coba Abang baca. Waduh. Makanya Abang baca. Ya. Mana yang Itu saya Abang baca mana? Oke, mana yang saya baca? Sebentar. Tadi kan Mazmur berapa? Mazmur berapa? Anda dua-dua ya teman-teman Bang. Dua-dua? Nah, Mazmur 22 nomor? baca Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1, jauh sekali ya. Mazmur 110 ayat 1. Oke. Iya, apa yang karena mau itu disampaikan? Yesus Sebentar, mengutip Taurat, Bang. Santai. Mazmur Ya. 110 ayat 1. Ya. Alhamdulillah. (110) ayat 1. Ya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Loh, ini untuk Daud, Bang. Bukan, Bang. Ini Mazmurnya Daud. Ini sebenarnya Iya. membuat Coba baca di tempatmu, baca coba. ya. Yehuwa berkata kepada Tuanku. Ya. Ini udah besar, Bang. Ya. kan? Duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Ini Daud lagi bermazmur, Bang. Oke, iya. Jadi bernubuat. Yang duduk di sebelah kanan Yehua pada waktu itu siapa yang disampaikan? Duduklah di sebelah kananku itu siapa? Tuanku itu siapa di situ? Siapa, Bang? Tuan. Hah? Ya Yesus itu. Siapa? Loh, Bukan ini dia untuk berbicara Daud, kepada- Bang. Bukan maksudnya Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Memang Yesus pernah perang. Bang. Sehingga di sini disampaikan Yesus. Ini untuk Daud. Kenapa Anda nyambungnya ke Yesus? Kan gini, Bang. Perang itu kepada iblis. Waduh. Makanya Abang, kalau Abang nggak dibimbing oleh kuasa kudus, jadi ya nggak mengerti, Bang. Loh, kok kapan Yesus perang sama iblis? Kalau yang namanya perang itu banyak, lebih dari 2-3 lah, 3 lawan 3 itu pun bisa. Nggak boleh, itu sebenarnya konyol kalau disampaikan perang, Bang. 3 lawan 3 ini konyol sebenarnya kalau disampaikan perang ini. Ini apalagi Yesus sama iblis perang. Ini bukan perang, ini duel nih, namanya duel. Bang, emang udah. iblis itu ya, itu makhluk roh. Ya. Jadi pengikutnya banyak. Ya. Jadi perang antara makhluk roh. Nah, makanya kan di Wahyu itu terjadi perang di sorga. Lo kan di sorga. Nah, itu nanti kita bahas. Lo kan di sorga. Tadi kejadiannya pada waktu mahkamah agama enggak? Mahkamah agama itu Yesus sudah meninggal atau belum? Ya belum. Kan Belum. saya bilang, Kalau Yesus- kejadian nanti perang itu di surga, itu kejadiannya sama dengan waktu kejadiannya sama dengan pas saat di mahkamah agama enggak? Kejadian apa? Kejadiannya saat di mahkamah agama Yesus menyampaikan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu kalau Anda merujuk ke Mazmur 110 terus Anda mengatakan perang itu perang nanti di surga, apakah perang di surga itu sudah terjadi saat apa Enggak, namanya? ini kita jangan melebar mengenai perangnya, Bang. Tadi kan Abang tanya, kan di sini- kenapa ayat itu? Enggak, tadi kan bertanya, Yesus kenapa kok masih di situ? Dia udah bilang sudah ada di Bapak, duduk di sebelah kanan Ya. Bapak kan? Makanya pertanyaan saya kan jelas. Yang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa siapa? Yesus. Betul? Ya pada saat dia bicara itu belum, Bang. Belum. Mana ada diksi belum? Sekarang. Bang, begini. Dan Dia itu
Nih contoh begini bang, enggak saya kasih tahu nih, kan abang nggak ngerti, Waduh. saya kasih tahu, Gimana Gitu. ya kan? gimana? Nah, seperti waktu Yesus bilang kepada penjahat di sebelah kanannya, mulai sekarang kamu akan di Taman Firdaus. Pernah kan bang? Betul. Nah itu malah justru Ya. Anda blunder kalau ngomong Bukan, di situ. itu justru banyak orang Kristen pun Wah, nggak mantap mengerti itu bang. Itu kan maksudnya Yesus memproklamirkan bahwa mulai sekarang, jadi pernyataan. Bukannya pada saat itu langsung saat itu, dia menyatakan hari ini. Hari ini. Pada hari ini. Hari ini. Pada hari ini, misalkan ini. waktu Jumat. engkau akan bersama-sama aku Jumat. di Taman Firdaus. Hari Kan ini, gitu. hari Jumat, Yesus disalib. Hari Iya, ini dia hari Jumat. Oke. memproklamirkan bahwa oke. pada hari ini. Oke, kalau Anda mau mengarah ke situ, itu justru kenapa saya akan katakan blunder karena gini. Pada hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Itu yang disampaikan Yesus, betul? Ya kita buat kalau ke itu nanti kita mengarah ke situ lagi nih kalau kita mau bahas itu. Loh, iya, makanya ini Iya. loh kan kamu yang bawa ke sini, Bang. Gimana sih? Iya. Kan kamu yang Maksudnya bawa saya ke begini, sini. ada pernyataan Yesus. Gimana sih? Anda yang bawa saya ke sini. Ya? Bukan bang. Loh, kok bukan? Bukan. Lah, terus yang bawa ke sini siapa tadi? Yang bawa ketika kejadian Yesus disalibkan bersama dua orang ini siapa yang bawa ke sini? Terus yang mengatakan bahwa hari ini engkau dan aku akan bersama-sama di Firdaus, siapa yang ngomong ini? Anda sendiri kan? Hah? Anda yang Nama- bawa ke sini kan? Iya. Lah iya, Iya. maka saya hanya mau ikut gitu loh. Ikut, ya udah, kalau kamu mau ke sini, yuk, ayo mari kita bahas ini. Ya makanya tadi saya bilang Yesus itu mengutip tadi mengatakan ada di Mazmur. Aduh. Gitu bang. Terserah abang Loh, mau percaya gini loh. silahkan. Saya Yang bukan jelaskan. masalah percaya silahkan, enggak silahkan. Gitu. Kalau percaya tapi tidak ada tertulis atau tidak sesuai dengan apa yang tertulis, namanya percaya aja gitu, berarti imani Ya, saja gitu. Tadi saya bilang Apa? bahwa di Mazmur itu kan ditulis. Sekarang apakah Daud Mas- di sebelah kanan Allah? Loh, kalau lihat di sini ya Daud. Ya Kalau bukan Daud. coba, Kenyataan Daud nggak di sebelah kanan Allah. oke, Tidak. mari kita bedah ya. Mazmur 110 ya. Mazmur 110 saya pakai terjemahan JW aja. Ya, Anda kan pakai JW nih. Ya. Saya pakai JW ya, terjemahan JW. Mazmur 110 nomor 1 sampai selanjutnya kita bahas di situ. Ya. Mazmur. Mazmur 110. Kita pakai JW nih. Aku ikut Anda nih. Aku cuma mengikuti apa yang Anda sampaikan loh, Bang. Iya. Kamu mau nggak pakai apa ya juga saya pakai loh. Yehuwa berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Kita cari siapa tuan yang disampaikan atau yang diperintahkan Yehuwa ini untuk duduk di sebelah kanannya. Kita cari kata tuan ini siapa, betul? Iya. Oke, kita cari siapa tuan ini. Duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Yehuwa akan mengeluarkan tongkat kerajaanmu dari Sion dan berkata, berkuasalah dari antara musuh-musuhmu saat kamu memimpin pasukan untuk berperang. Saat kamu Tuhan memimpin pasukan untuk berperang. Kapan Yesus pernah memimpin pasukan untuk berperang, Bang? Sekarang begini. Jangan sekarang begini, Anda Ya. mengarah ke Yesus. Anda Betul. mengatakan ini adalah Yesus. Nah, kalau ini adalah Yesus, sekarang saya tanya, kapan Yesus pernah memimpin pasukan untuk berperang? Kapan? Ya tidak, ini kan sekarang gini, ini kan Mazmur ini supaya bang ngerti. Enggak gini bang, Daud ini lagi bermazmur. Ya, bang sebenarnya itu
Ada ayatnya di jangan Roma bilang 8 Daud, ayat 34. jangan Bukan. bilang Daud bermazmur. Kalau Daud bermazmur itu Daud sedang melakukan pujian-pujian, betul nggak? Betul nggak? Emang Kalau pujian. Ini kan pujian-pujian. kepada Yehuwa. Nah, kalau pujian itu Daud memuji Tuhan, betul kan? Iya. Daud memuji Tuhan kan? Nah, ini apa? Apa di sini? Bermasmur itu bisa Sebentar. bernubuat. Ya, bernubuat. Oke, bernubuat. Ini apa yang disampaikan di sini? Yehuwa berkata. Siapa yang mengatakan? Yehuwa Yehuwa. Apa yang Yehuwa katakan? kepada Tuanku. Kepada Tuanku. Siapa Tuanku ini? Ya Yesus. Nah, kalau kepada Tuanku Itu ini, tinggi Tuanku ini besar, Bang. Yesus. Ya. Bukan Daud. Aduh, ya Allah. Iya. Inilah ya kalian nih. Saya kasih Bukan. lihat aja. Inilah Besarkan Abang Bang yang Greg. ngerti. Besarkan Bang Greg. Ini saya ikut pakai Bible Anda nih. Yehuwa berkata kepada tuanku. Oke, kita garis bawahi ya. Tuanku siapa? Tuanku ini yang disuruh duduk di sebelah kanannya ya. Ya. Tuanku, siapa ini tuanku? Sampai aku menjadikan musuh-musuhmu. Berarti kepada tuanku ini, musuh-musuhmu ini adalah musuh-musuh tuanku. Yehuwa akan mengulurkan tongkat kerajaanmu dari Zion dan berkata. Ini pun sudah konyol ketika tongkat kerajaan ya, karena Yesus tidak pernah mempunyai tongkat kerajaan ya. Dari Zion dan berkata, apakah Yesus Zion? Apakah Yesus berasal dari Zion? Bukan. Berkuasalah di antara musuh-musuhmu. Saat kamu memimpin pasukan-pasukan berperang, rakyatmu akan meletakkan diri untuk maju. Pasukan adalah anak-anak muda yang seperti titik-titik embun di pagi hari, mereka indah dan suci. Yehuwa telah bersumpah dan dia tidak akan berubah pikiran. Kamu adalah imam selamanya seperti Melkisedek. Ya, Yehuwa akan ada di sebelah kananmu. Nah, ini malah gabrul lagi nih. Yehuwa akan ada di sebelah kananmu. Padahal dia suruh duduk di sebelah kanannya Yehuwa, tapi ini dikatakan Yehuwa ada di sebelah kanannya. Yang benar yang mana? Dia akan menghancurkan raja-raja pada hari kemarahannya. Memangnya Yesus pernah menghancurkan raja-raja pada hari kemarahannya, Bang? Yesus pernah menghancurkan raja-raja pada hari kemarahannya. Nah, sekarang gini Bang, itu sebenarnya kalau Abang lihat, ya musuh-musuh itu juga bisa dijelaskan di dalam Matius 22 ayat 43 Bang. Bang, Abang, Anda terlalu memaksakan nubuatan gitu. bukan, karena itu banyak. Kalau kita cuma satu ayat begitu, itu nggak ngerti Bang. Justru Kalau saya kita- baca semuanya kan. Justru saya baca Iya, semua. Ternyata betul. yang disebutkan tuanku di situ adalah yang memimpin pasukan. Makanya ketika saya baca semuanya, makanya saya tahu, oh ternyata yang dimaksud tuanku di situ adalah yang memimpin pasukan. Nah, makanya saya tanya, apakah Yesus pernah memimpin pasukan? Kalau nggak pernah, berarti ini bukan untuk Yesus. Gitu loh. Saya nggak baca hanya satu. Anda justru bertahan di ayat satunya. Yang bertahan di ayat satu siapa? Anda sendiri. Saya baca sepenuhnya biar paham konteksnya apa. Ternyata konteksnya, duduklah di sebelah kananku, Tuhan akan mengulurkan tongkat kerajaanmu. Kalau semisal Tuhan akan mengulurkan tongkat kerajaanmu, apakah Yesus pernah mempunyai tongkat kerajaan? Sehingga Tuhan akan mengulurkan tongkat kerajaannya untuk dia naik di sebelah kanannya. Pernah? Tidak pernah. Iya. Sebelum dia naik ke surga belum Bang. Sekarang sudah. Loh, ini loh caranya. Cara untuk dia naik di sebelah kanan Yehuwa itu adalah Yehuwa mengulurkan tongkat kerajaannya. Kan jelas di sini. Yehuwa akan mengulurkan tongkat kerajaanmu. Nah, Iya. kapan Betul. Yesus pernah diulurkan tongkat kerajaannya Yesus sendiri? Pernah nggak? Ya kan? Ya belum. Hah? Belum. Ya.
Aduh. Inilah Bang, makanya ya Anda itu gini loh, Anda itu mengambil konsep atau nubuatan tentang Yesus ke dalam kitabnya orang Yudaism, sedangkan orang Yudaism sendiri tidak pernah mengakui adanya Yesus atau tidak pernah mengakui bahwa Yesaya, Yeremia, Mazmur, Kidung Agung dan lain-lain itu menubuatkan Yesus, itu tidak pernah, Bang. Ada satu yang dinubuatkan. Anda mau tahu yang dinubuatkan di dalam Mazmur dan itu digenapi oleh orang-orang di zaman Yesus. Hanya satu, Yesaya 29 nomor 6. Atau Yesaya 26 nomor 9 kalau nggak salah. Bahwa mereka itu seakan-akan beribadah kepadaku, namun apa yang mereka kerjakan adalah perintah-perintah dan pengajaran-pengajaran dari manusia. Markus 7 nomor 6 Itu kalau Anda nggak salah. salah, Bang. Itu Anda salah. Iya nggak apa-apa. Kalau Anda menyalahkan Bible Anda sendiri nggak masalah. Itu Bible Anda kok. Ada istiadat. Ya memang adat istiadat. Sekarang saya tanya. Oke, betul adat istiadat. Sekarang saya tanya, kelahiran Yesus yang kalian rayakan tanggal 25 Desember itu dari mana? Kalau bukan dari adat istiadat. Dari mana? Saya tanya. Iya, kami nggak merayakan itu, Bang. Sebentar. Saya hanya mau tanya dia, Bang Penikmat. Kita beda konteks karena dia bukan JW dia. Jadi saya harus tanyakan ke dia dulu. Kalau kamu membahas ini adalah adat istiadat, itulah yang dilarang Yesus. Adat istiadat itu tidak boleh melebihi dari hukum Tuhan. Oleh Islam. Yang dilarang oleh Yesus itu dilakukan oleh Islam. Loh, kenapa kamu lari ke situ? Sekarang saya tanya, tanggal 25 Desember, ketika kalian selalu merayakan Natal, Abui, tanggal 25 Desember kalian merayakan Natal, itu dari mana dasarnya? Iya, dasarnya orang maju saja merayakan. Dasarnya mana? Dasarnya apa? Orang maju saja diberi tanda bintang timur agar mereka dasarnya merayakan. apa? Dasarnya itu tanggal 25 Desember kalian dasarnya apa? Perintah Tuhan atau bukan? Ya, karena orang maju Mana? saja Coba diberi kalau tanda Anda agar mengatakan mereka itu perintah dapat Tuhan, merayakannya. kalau Anda mengatakan itu perintah Orang Tuhan, maju saja diberi tanda bintang tunjukkan timur di agar mana, mereka dapat tunjukkan di mana datanya bahwa Betul, tanggal Bang. 25 Desember itu adalah perintah Tuhan. Silakan, tunjukkan datanya. Karena Tunjukkan datanya bahwa tanggal 25 Desember itu diperintahkan untuk merayakan kelahiran Yesus. Silakan. Ya, itu memang tidak tertulis, tapi Terus kalau tidak tertulis itu dari mana kalau bukan tradisi? Karena kami yakin bahwa Kalau Yesus itu benar bukan tradisi ada dan di dunia. adat istiadat itu terus dari mana? Aduh, ini mulai bingung nih orang. Duh, yang tidak bisa menjawab siapa, tiba-tiba kamu yang ngomong saya bingung. Saya tanya, simpel, saya tanya. Bang Penikmat langsung membantah karena saya tahu Anda tidak akan pernah merayakan tanggal 25 Desember. Mungkin Anda di Januari atau Februari Memang atau di Maret. dalam Alkitab tidak Ya ada saya tahu. tertulis Yesus lahir Nah, pada kalau tanggal. tidak ada tertulis, lalu Anda dari mana itu dapat? Saya tanya. Kami orang Kristen meyakini Yesus lahir, maka kami tetapkan tanggal 25 itu sebagai hari. Kami Oke. tetapkan. Kalau tidak tertulis perintah Tuhan, tapi kalian kerjakan, itu berdasarkan tradisi atau bukan tradisi? Itu karena kami percaya bahwa Yesus pernah lahir. Tradisi atau bukan tradisi? Kalau yang seperti mencuci tangan sebelum makan itu kan Tradisi atau bukan tradisi, saya tanya. ini orang ini. Duh, saya tahu tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran disebutnya Disnatalis Solis Invicti. Itu kelahiran Dewa Matahari. Makanya di belakang Yesus itu ada simbol halo. Namanya simbol halo tuh di belakang Yesus. Di belakang Yesus ada bulatan seperti bulan atau seperti matahari, itu adalah simbol halo namanya. Dan itu sudah ada 16 orang atau 16 juru selamat sebelum Yesus yang melakukan hal sama seperti itu. Lahir di sekitar tanggal 21 sampai tanggal 25 Desember. Di tanggal 25 Desember itu sebagai hari kemerdekaan orang Yunani dari penyembahan berhala. Makanya mereka menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Kristus. Mereka Loh, tidak merayakan nyambungnya di dewa. mana? Hari kelahiran kok hari kemerdekaan itu nyambungnya di mana? Kemerdekaan iman. Mereka tidak merayakan. Terus dikatakan lahirnya Yesus itu? Merayakan. Terus dikatakan lahirnya Yesus dari mana? Anda mengatakan
tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Terus Anda juga mengatakan bahwa Presiden Soekarno lahir di tanggal 17 Agustus 1945 gitu. Selama mereka belum mengenal Kristus kan mereka Lu apa kaitannya? Ini nggak nyambung orang ini. Selama mereka belum mengenal Kristus kan tanggal 25 Apa itu kaitannya? Yang saya tanyakan tanggal 25 Desember kalian peringati sebagai apa kaitannya? Mereka mengenal Yesus. Nggak nyambung ini orang nih. Gimana sih? Kalau Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Gampang sekali untuk menjawab Nabi Muhammad tanggal berapa lahir itu, ya. Sekarang tanggal 25 Desember itu kalian rayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Itu dari mana? Oke, gini aja lah. Saya jawab dulu ya. Sorry, saya jawab dulu. Di kitab mana yang ada tertulis tanggal dan tahun? Makanya itu yang saya tanyakan. Kenapa kamu malah justru tanya di tanggal berapa di kitab mana? Kucluk. Itu yang kita tanyakan ketika kalian merayakan tiap tahun tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus. Itu yang kami tanyakan, dari mana kalau bukan dari tradisi dan adat istiadat. Dalam Markus 7 nomornya yang ke-6 jelas Yesus mengatakan janganlah engkau melebihi batas adat istiadatmu, melebihi dari perintah Tuhanmu. Makanya disampaikan juga ya, kalian seakan-akan beribadah dan bersujud atau beribadah kepada Tuhan, padahal di hati kalian hanya mengamalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh manusia. Contoh, tanggal 25 Desember itu adalah pengajaran dari manusia, bukan dari Tuhan, bukan perintah Tuhan. Kayak gitu kok. Susahnya minta ampun. Saya nggak akan tanya 25 Desember dengan penikmat, karena penikmat saya yakin, saya tahu dia tidak merayakan di hari itu. Mungkin di sekitar Maret. Bener gak Bang Penikmat? Di sekitar tanggal berapa Anda merayakan Natal? Ya sekitar April lah Bang. Maret April kan? Ya. Saya paham. Karena kalau Desember itu bisa dikatakan prematur, baru 6 bulan. Makanya mereka mengatakan Maret April untuk genap 9 bulan. Bener gak Bang Penikmat? Iya betul Bang. Iya, saya paham. Makanya siapa yang kita ajak ngobrol di sini kita harus sesuaikan dengan siapa kita. Makanya saya pun buka juga di JW, di Bible-nya orang JW. Betul itu. Karena di sini nggak mempersulit orang, tapi di sini memudahkan orang berpikir. Nah, gitu. Lanjut. Ya. Gitu Bang Penikmat. Mohon maaf banget, bukan saya mau ini, karena memang saya baru pulang, jadi saya harus mandi dulu. Ya, mungkin nanti kita lanjut lagi. Gitu, terima Bang kasih Penikmat. sekali atas Ya, waktunya. sama-sama. Saya pesan gini aja Bang, maksudnya gini. Silahkan Anda doktrin apapun yang Anda pahami, atau doktrin apapun yang Anda miliki, iman seperti apapun yang Anda miliki, itu lebih baik cocokkan dengan apa yang tertulis. Dan jujur, mencoba jujur dengan diri Anda sendiri, gitu. Mencoba untuk jujur dengan diri Anda sendiri, bukan dengan kami, bukan dengan siapapun, tapi cukup jujur dengan diri Anda sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan kebenaran yang benar kebenaran, gitu. Iya Bang. Gitu Bang ya. Iya. Oke, makasih Bang Penikmat. Kami turun dulu ya. Saya turun Pak dulu. Penikmat, Semuanya host. Ya. Pak Penikmat, Sering-sering naik komal ini aja, Bang Penikmat. luruskan yang tidak lurus Bang, bengkokkan yang tidak lurus. Gimana sih ngomongnya? Gimana sih? Luruskan yang bengkok. Luruskan yang bengkok. Aduh, mana nih Masa Kajiro ini kok turun sih Masa? Masa? Aku kemarin belum selesai. Itu ceritamu gimana itu semalam itu? Masa naik lagi ya? Ini ada David juga nih. Bang David, naiklah Bang David. Tapi persoalannya saksi Jehovah itu ya menurut sebagian teman-teman kita Kristen itu sesat. Betul. Itu. Wah, ini. Oke, saya tanya dulu. Tanggal berapa dan tahun berapa si Abdullah Metong? Dan Muhammad tanggal berapa lahir dan tahun berapa Muhammad? Coba jelaskan.
payah itu menjawab itu. Gampang. Bisa enggak dijelaskan? Apa? Tanggal dan tahun berapa si Abdullah Metong? Tanggal dan tahun berapa Muhammad lahir? Kalau bisa kau jawab, saya lompat dari Monas. Kamu di mana sekarang? Kenapa Kamu di rupanya? mana? Kamu di mana? Kenapa sekarang? rupanya? Lah Kenapa kalau rupanya? saya jawab nanti kamu nggak lompat, bohong nanti. Saya harus tahu datang. dong. Saya datang. Loh, kan saya mau Aduh. jawab sekarang. Iya, berapa jam lagi ke situ? Naik pesawat. coba. Lah, terus kamu 6 sekarang jam. di mana? Sekarang kamu 6 di jam. mana? Paling 6 jam. Ya, saya lompat. Janji saya, coba jawab. Kamu sekarang di mana untuk bisa kita? Saya ada di Boston. Wih, di Boston, Bro. Tapi mau menara Iya, terdekat coba di jawab. Boston apa? Nggak usah banyak Gini. cerita. Saya Nggak bukan. usah. Gini. Nggak usah Kayak gitulah repot-repot ke Islam ya, Monas. debat ya, kayak gitulah debat Islam. Dilarikan sudah. kemana? Sama dengan ceramah Ustadz, entah kemana-mana. Kamu kan di Boston. Kalau memang kamu di Boston, segeralah kamu Ini nggak manjat usah gedung seperti tertinggi dulu. ceramah di sini seperti ceramah Nggak usah Ustadz, repot-repot ya. ke Monas, ya. Nggak Nggak usah usah. repot-repot ke Monas. Kau tahu Ini nggak tinggal kalau kita jawab ceramah dulu Ustadz? aja. Ya. Ya. Oke, kita jawab aja. Kalau menurut sejarah sih Abdullah ayah Nabi kita itu wafat di tahun 570 Masehi atau 57 Masehi gitu ya. Terus Nabi kita lahir itu di 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah. Terus wafatnya itu ya hari Senin 12 Rabiul Awal atau 11 Hijriah di Madinah pada usia Betul. 63 tahun. Betul, Gampang Mas kok dijawabnya. Gampang, makanya itu kan gampang sekali dijawab. Cuman yang susah itu kan mempertahankan apa yang kamu sampaikan, Erik. Ya kalau itu dijawab sangat gampang. Makanya kita tinggal ngucap aja udah terjawab gitu loh. Tapi kamu untuk terjun ke Monas itu mustahil gitu loh. Ini pertanyaan ini saya waktu masih TK kan 1 SD atau disuruh ini kan ada lagunya itu waktu kita kecil ini ada lagunya loh itu. Ada. Nggak usah lah nanya kayak gitu bro. Nggak usah lah lompat dari Monas. Kamu sepertinya nggak ada ongkos juga di ke Jakarta. Sinane isten rolas mau lo tahun gajah. Kan ada selawatnya semua itu. Gampang, makanya kita di luar kepala itu. Cuma yang susah itu kamu ketika kamu mau membuktikan dari Monas itu loh. Kayang. Selamat sore, malam. Coba Selamat malam. kayak si Erik tadi tanya balik, tanggal berapa kamu lahir? Ya nggak tahu dia. Soalnya dia nggak sengaja emaknya lepehin di hutan. Nggak ada tanggal waktu itu, hujan deras pula lagi, gitu kan? Kan enak dikik balik kan? Nggak usah lompat dari Monas deh. Gitu ya, nggak usah lompat dari Monas. Kamu manjat pohon aja saat hujan-hujan bisa turun kagak lu? Makanya kan cuma ini aja Bang Andi. Tadi kan kalau memang dia nggak usah repot-repot lah ke Monas. Kamu di mana? Di Boston. Silahkan naik aja gedung tinggi, nggak usah tinggi lah, 4 lantai seperti Eutikus gitu kan. Lantai 4 gitu aja kan. Nah udah. Jadi siap-siap. Kita jawab langsung kamu terjun gitu loh. Itu kita harus pastikan dulu itu. Nggak usah repot-repot sampai ke Monas kamu. Persoalannya dia nggak tahu Monas. Misalnya dari Tanjung Priuk nih, baru arah Monas, baru sampai Cilincing udah nyasar dia. Paulus siapa bapaknya Bang Gofur? Kalau Anda tanya aku bisa menjawab. Paulus itu bapaknya siapa? Tapi kalau tanya ke Erik, wah nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kalau aku bisa jawab. Aku bisa jawab. Aku tunjukkan data nanti. Aku sayang, Sukayang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya, penggemar berat saya Bang Erik ini. Mantap sekali saya mendengarkan mulai pertama sampai terakhir ini, mantap sekali jawabannya. Sampai si oten-oten tuh gentayangan semua. Sampai oten-oten malu sendiri Bang ya? Malu sendiri, betul. Ya teruskan perjuangan Bang. Saya ada di Probolinggo dengan Ustadz Wafi, saya dekat sana sama Ustadz Wafi. Masya Allah. Bromo ya, Bromo ya.
Probolinggo, Bromo ya? Probolinggo dekat Bromo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya turunkan Jauh- bang. Jauh Terima dari kasih. Semeru ya bang? Jauh. Ya izin saya turunkan Jauh bang dari ya. Semeru. Iya, Oke. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Semeru ya, supaya diberi kekuatan, supaya di sana sehat selalu. Mudah-mudahan cobaan ini cepat selesai begitu tanpa ada korban jiwa. Itu doa Amin, amin, saudara-saudara amin. kita yang ada di Semeru. Amin Allahumma amin. Wah kenek kamu cuma typing di bawah aja, ketampol nanti malu, kabur, pingsan kau. Kenek. Mana lagi nih? Naik 10. Satu-satunya manusia ya, yang manusia nih atau nabi gitu yang jelas silsilahnya siapa ya? Terus kisahnya mulai dari kecil sampai wafat siapa ya yang paling lengkap? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang disembunyikan itu. Yang kita sering bahas itu mengenai mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai mengobati, air keluar dari tangan segala macam itu. Kenapa itu nggak dipopulerkan? Karena takut untuk dikultuskan. Jadi Nabi Muhammad itu mujizatnya berfokus kepada Al-Quran, bukan hal-hal yang seperti itu. Beda. Nanti kalau seperti itu nanti dikultuskan. Ya silakan Pak David. Iya bang, tapi mau nanya bang, satu-satunya nabi yang nggak pernah bicara langsung dengan sang pengutusnya siapa bang? Apa? Nabi? Apa gimana? Yang tidak pernah pengutusnya langsung bicara ke yang diutus itu siapa? Semua bang. Yang ya? Siapa? Gimana sih Bang? pertanyaannya? Ntar dulu, Daud. pertanyaannya belum jelas. Coba ulang. Kamu dengar baik-baik, siapa nabi yang pengutusnya tidak pernah berfirman langsung kepada si nabi itu? Apa sih? Gak jelas. Yang benar tanyanya. Yang Oh. benar tanyanya. Dia mau ngatangin Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu secara langsung. Langsung. Iya. Nah, itu Itu kami dong. pintar. Siapa satu-satunya bang? Ayo Perintah jawab. sholat, perintah sholat langsung. Nggak ada, nggak ada. Oh, kamu nggak percaya orang Muslim yang menjawab Buka kamu nggak dalilnya, percaya. Andi buka. Di mana? Ya, perintah sholat udah tanyakan langsung. ke Ustadz, Pak Ustadz. Ya ada udah nggak? turuninlah. Dia kan bertanya, kita jawab nggak percaya. Kau turunlah. Kau yang diturunin ke. Kau turunlah, enak kan? Mending gua nggak bersin loh. Kamu kan bertanya, kita jawab, kamu nggak percaya. Itu terus ngapain naik? Masa kita mau menjawab salah? Teman-teman, perintah sholat itu langsung nggak diterima oleh Nabi kita? Langsung. Iya, nggak boleh oleh malaikat Jibril, langsung perintah Di sholat. Sidratul Muntaha. Iya, waktu Mi'raj. Mana sih? Kita jawab nggak percaya. David, kan sudah dijawab. Kalau mau naik, kan kamu tanya sudah dijawab. Kenapa dibantah? Sudah disampaikan ya saat Isra Mi'raj. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau mau tanya atau mau ditanya. Greg nurunin Greg. Ini Sandy aja turunin nih. Dari gara-gara kau nih. Ya kan kamu sudah. bertanya, saya jawab, kamu nggak percaya. Iya. Gimana sih kamu? Oke lah. Sudah ketemu jawaban saya belum yang kemarin? Apa itu? Pertanyaan saya yang kemarin sudah ketemu belum? Apa sih? Lupa gua. Wah, inilah kalian ya. Katanya, saya belum belajar itu. Giliran katanya mau pelajari dulu nggak ada juga dipelajari. Apa-apa. Matius 27 nomor 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu yang bangkit itu siapa orangnya? Nah itu kan udah dibilang. Siapa? Itu sebelum hukum Taurat turun. Di mana Karena datanya? tidak ada satu orang pun yang bisa
melewati hukum Taurat. Kata Di mana Yesus artinya datanya? Di mana berdosa. datanya yang mengatakan bahwa orang-orang kudus yang bangkit saat Yesus telah bangkit itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum hukum Taurat? Karena Gimana? setelah hukum Taurat turun, kan tidak ada yang melewatinya, yang bisa, kata Yesus. Artinya semua berdosa dong. Ya berarti Yesus bohong. Ya udah gini, kamu menurutmu aja deh. Berarti Yesus bohong karena ada orang-orang yang bangkit, orang-orang kudus. Dikatakan di situ orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang menaati hukum Taurat. Berarti Yesus bohong kalau Yesus menyampaikan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Bohong Kalau berarti. Kalau misalnya Yesus menyatakan seperti itu ke orang Yahudi yang ada di Bait Allah itu, berarti yang ada di Bait Allah itu kan orang taat toh. Ketika Yesus menyatakan itu, kenapa nggak dijawab sama orang-orang Yahudi itu? Apa yang dijawab orang-orang Yahudi? Apa yang disampaikan Kalau Yesus? misalnya mereka bisa melewati itu. Melewati apa maksudnya? Yang kita tanyakan itu orang-orang Ini kan kudus masalah hukum ini siapa? Taurat toh. Yesus bilang waktu di Bait Allah, bilang ke orang-orang yang Yahudi di Bait Allah itu, tidak satu orang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Oke. Katanya. Katanya. Artinya didengar sama orang-orang Yahudi yang ada di Ya. Bait Allah. Ya. Yang namanya di Bait Allah berarti orang Yahudi yang taat toh. Ya. Terus? Kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak dibantah? Lah harusnya bantahnya apa? Kami Yesus melaksanakan itu, harusnya gitu. Lah kan mereka memang tidak melaksanakan, makanya ditegur oleh Yesus. Gimana sih kau ini? Kenapa Yesus Iya, menegur kalau itu? misalnya mereka mampu melewati hukum Taurat, menjalankan itu, harusnya mereka bantah. Yesus bilang kayak gitu. Yang disampaikan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu Yesus ada. Pada waktu Yesus itu ada. Pada waktu Ada Yesus di Bait hidup. Allah. Pada waktu Iya. Yesus hidup. Betul. Iya, nah, yang makanya. saya tanyakan orang-orang yang mati sudah lama mati ini siapa ini? Bukan orang-orang Iya, yang Kak. hidup di zaman Yesus hidup. Karena ketika Musa menurunkan hukum Taurat, toh itu kan, itu tidak ada yang mampu, hanya Yesus saja. Yang menurunkan hukum Berarti Taurat siapa? Yang Sebentar. kudus yang dikatakan itu. Ya sudah, yang sebelum menurunkan hukum itu, Taurat siapa? Yang Allah menurunkan hukum kepada Taurat Musa, siapa? Bapak. Tuhan kepada Musa. Terus Iya. Tuhan menurunkan hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat itu diturunkan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Mampu, hanya Yesus saja. Nah, kira-kira Tuhanmu adil atau enggak kalau seperti itu? Bukan masalah adil, Tuhan itu punya maksud, kita nggak bisa menjangkau apa maksudnya. Jadi kalian mengatakan semua orang sebelum Yesus itu berdosa gitu. Karena tidak ada yang Yesus bisa yang melakukan bilang hukum tidak Taurat. ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Iya, terus Tuhanmu tetap menurunkan hukum Taurat walaupun orang-orang pada waktu itu tidak bisa melakukan hukum Taurat gitu kan. Secara letterlet pemikiran kita ya begitu. Nah, bagaimana kamu berpikir bahwa Tuhan itu menurunkan hukum Taurat sedangkan orang-orang itu tidak bisa melakukan hukum Taurat? Berarti kamu mengatakan Tuhan itu membuat orang-orang pada waktu itu untuk Makanya aku dosa. bilang, Berarti Tuhan kita tidak menuntut orang kita untuk tidak dosa. tahu apa maksud Allah. Otak kita nggak bisa menjangkau apa maksudnya. Tanyakan aja langsung dah. Berdoa dulu sekarang apa maksudnya Parah, ya Allah. parah. Gitu. Parah kau ini. Parah. Ya emang begitu. Terus apa mau ku jawab? Artinya kontradiksi. Parah, ini si Artinya itu kontradiksi, ya. Bukan kontradiksi. Loh, kamu tidak bisa menemukan jawaban atas hal itu, tapi kamu juga tidak bisa mengatakan kontradiksi, tidak mau mengatakan kontradiksi, terus apa? Kamu nggak bisa menjawab hal itu. Ya udah gini, menurutmu siapa itu yang orang kudus yang Ya orang-orang yang dibangkitkan? melakukan perintah Tuhan, orang-orang kudus yang dimaksudkan di sini adalah Tahu dari orang-orang mana? yang. Loh, karena disebutkan orang kudus. Iya, tahu dari mana mereka? Orang kudus itu apa? Dia menjalankan perintah yang mana? Hukum Taurat. Apapun yang diperintahkan Tuhan, karena disebutkan di situ orang kudus, artinya orang kudus itu adalah orang yang mengerjakan perintah Tuhan. Apa sih kau ini? Nah, sekarang dewek lah. Loh. Mar. Beda nanya lagi, Udah, kau nanya lagi. yang lain. Kalau tanya yang lain kamu nggak akan bisa jawab lagi. Ya udah. Mau saya tanya? Panggil yang lain, Mau panggil saya yang lain tanya? deh.
Ya udah, mau saya tanya, coba bukakan buka tadi pertanyaan yang sama. Ya, Lukas 22 nomor 69. Apa dikatakan? Dikatakan di sini gini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ini siapa? Yesus. Yesus. Lalu ketika ini yang mengatakan siapa? Yang ngomong ini siapa? Yesus sendiri lah. Nah, kalau Yesus itu sudah duduk di sebelah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Yesus yang ngomong di dunia ini siapa? Itu kan diksinya Nah, sekarang kan. Iya, diksinya kan sekarang. Bukan berarti saat itu juga. Baca KJV-nya aja baca deh. Ya, nanti saya bukakan. Bahasa Inggrisnya. Iya, nanti saya bukakan KJV-nya. Nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa? Seharusnya Yesus, tapi kan belum terjadi itu. Loh, ini sudah. Iya, KJV-nya aja. Kata surya itu kan KJV, berpengaruh. KJV. Iya, gitu. KJV. Nih. Kok Sebelah sini paling pinggir. Kok Matius? Nih, KJV King James Version. Soalnya 22 kosakata bahasa Indonesia ini tidak terpenuhi. Sit on apa? Sit on Itu sel, itu wadah Sel, oke. Harusnya baca sel itu. the son. Sel apa artinya? Will akan itu kan. Mana sama will? aja itu. Mana Coba terjemahin aja langsung kalau yang nggak percaya. benar akan atau sudah? Ya udah, yang benar akan atau sudah? Akan. Oh, akan. Oke, mari Iya. kita buka. Mari kita buka original teksnya. Kalau kamu mengatakan akan. Itu udah dibilang will. Loh, berarti Si Gopur LAI salah. LAI salah berarti. enggak. Loh, Ada LAI ngomong sudah kosakata loh. yang tidak mampu memuat semua arti makna Loh, kan di dalam bahasa Indonesia. Terbatas kosakatanya bahasa Indonesia. Gopur. Ih, Sebentar, apa yang tidak bisa dimaknai Indonesia? Sudah dan akan apakah nggak bisa dimaknai Indonesia? ya pokoknya King James itu aja. Bahas dulu. Loh, Itu kan King ada James. will tuh. Akan Ya, King berarti. James. Kamu akan ambil King James, ya kan? Iya. Kamu lebih sepakat King James atau Karena LAI? ya kosakatanya lebih memenuhi. Ya, kamu lebih sepakat King James atau LAI? Kalau ada yang janggal saya convertkan ke yang lain gitu. Oke, kalau ada yang janggal kamu konverkan yang lain. Kalau masih Iya. janggal kira-kira? Kalau Convertkan ada lagi yang ke lebih janggal original kira-kira text-nya. kemana? Original text. Oke, nanti kita ke original text. Man will be sit. Iya. Ini lampau atau akan? Will be sit. Ini? Will be, will itu will. ED will apa? akan. ED apa? ED apa? Duduk itu duduk. Lah, Duduk akan. Lampau Langsung copy atau- paste aja, copy Loh, dulu ini- langsung ke terjemahan Loh, aja. iya, ini sit, ya, sit. Ini sudah terjadi atau belum? Ya masa lampau. Tapi Ya, depannya ada lampau will kan? be. Artinya sudah terjadi belum? Copy aja semua biar Berarti tidak yang benar diusir ini kita. berarti ini masih rancu kan? Ini di sini will, tapi di sini sudah rancau apa? Di sini sudah terjadi. Sedangkan di sini masih ada will kan ini. Nah, Betul coba nggak? copy paste. Berarti rancu Ya. kan? Berarti rancu kan? Copy dulu, habis Loh, itu ke Google will terjemahan. Will visit. Masih rancu atau enggak? Ya, ini ya, ada ya. will tapi ini ada lampau. Kok bisa akan tapi di sini sudah. Ah, kita ambil original teksnya. Kita ambil original teksnya. Kan masih rancu tuh. Kita ambil original teksnya. Ya. Kata menos nih. Sitting. Sitting Ya. itu sudah terjadi atau akan terjadi? Akan terjadi, sedang Wait. terjadi. Ini? Sitting. Iya, itu yang akan terjadi sama. Sitting akan sedang terjadi atau sudah terjadi? Sedang terjadi atau akan terjadi sitting? Sebelah kirinya dulu. Coba sebelah sini ya, kata bantunya apa? Apanya?
of men sitting. Ayo, apalagi? Itu kan bahasa Inggris yang kamu baca sitting itu. Ya udah, bahasa originalnya ya, katemenos ya, katemenos nih ya. Kita klik ya. Kita klik katemenos ya. Katemenos. Oke, kita klik bentar. Bukan di sini. Katemenosnya kita klik strong numbernya 2521. Oke, di sini to sit down, from kata sit down, to sit down, recite, to sit, sitting, sit, set, seated, set down, sitting down. Mana yang akan? Nih, sitting, sit, set, sit, seated, set down, sit, set down, sitting. Mana yang akan? Kalau seated baru kata kerja yang sudah dilakukan. Sitting Nah, akan dilakukan. Sitting akan dilakukan. Sitting kok, iya akan dilakukan kan? Waduh. Ya. Kalau ada kata ed baru udah dilakukan, gimana sih? Udah yang lain aja deh. Karena di King James aja udah dikatakan sell. Loh, Will. kamu mau konsisten apa enggak? Nanti kalau saya kamu mau konsisten di KJV, nanti saya kasih lihat KJV, kamu tolak lagi. Gimana? Mau konsisten enggak? Apanya? Kan Mau udah konsisten di tadi KJV. sitting. Mau Sitting itu konsisten akan di terjadi. Ya udah enggak apa-apa. Saya Itu aja. Apa Loh, maksudmu? Apa makna yang mau kamu sisipkan bahwa Yesus bukan disalib begitu kan? Yesus ada dua. Yesus ada dua. Oke, sekarang saya tanya lagi, yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak siapa namanya? Ya Yesus lah. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa namanya? Yesus. Yesus. Yang ada di mahkamah agama pada waktu di sidang itu siapa namanya? Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Tapi kata sekarang tadi bukan saat itu juga. Itu merujuk yang akan datang atau hari ini saat beberapa jam kemudian. Iya, makanya ini saya tanya kamu akan menggunakan terjemahan KJV atau mau terjemahan LAI yang kamu mau pakai? KJV. Ya udah. KJV, Nanti kamu harus konsisten ke KJV paste berarti. ya, ke yang netral ya. Ya, berarti kamu harus konsisten ke KJV. Oke. Ya. Buka KJV. Oke, Copy, buka KJV ya. pastekan di Google Translate. Iya, tapi kamu harus konsisten ke KJV ya nanti. Iya, Oke. iya. Nih, KJV ya. Konsisten ke KJV. Aku udah pelajari itu kok. Gak apa-apa. Nah gitu, pelajari. Oke, kalau saya cuma minta kamu konsisten. Kalau mau pakai KJV gak apa-apa. Kalau KJV-nya, mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan kekuasaan Tuhan. Oke, gak apa-apa, kita terima. Tapi kamu harus konsisten dengan KJV, mau ya? Oke, sekarang saya buka. Apakah kamu mau konsisten atau enggak dengan KJV? Bentar. Jauhin mic-nya itu. Wah, buk. Udah kerjakan aja dulu tugasmu. Nih, saya bukakan. Nanti kamu harus ikut KJV ya. Oke, nih. Matius 19 nomor 29. And everyone that had forsaken house of brethren or sister or father or mother or wife. Kok itu sih? Loh,
Kamu mau konsisten apa enggak? Mau konsisten Yang tadi ya belum tuntas tadi. Loh, Ya, iya silakan. sudah. Saya terima kalau kamu mengatakan itu. Ya udah, kamu akui dulu sekarang pernyataan dulu sekarang. Loh, itu kan saya menurut mengakui kamu. bahwa itu bukan untuk sekarang, itu untuk yang akan datang. Gitu dulu Ya, pengakuan yaudah. dulu. Ya Katakan udah, dulu sekarang biar nggak ditanyakan lagi berikutnya. Menurut KJV itu akan terjadi. Belum Saya terjadi. Gofur menyatakan gitu, lengkap dulu, lengkap. Apa sih orang ini kayak anak kecil kau ini? Ya udah. Sekarang apa? Oke, Lagi. sekarang kamu harus konsisten dengan KJV ya. Di sini upah mengikuti Yesus akan diberikan apa? Apa? Akan diberikan apa? Sister of Ah, mother terus? akan mother, Ah, wife, Apa ini? Istri. Wife ini apa? istri. Nah, shall Anak-anak. receive 100 fold. 100 Iya kali punya aja lipat. punya 100 kali lipat memberikan istri gitu kan. Ya, Aku juga memberikan udah istri belajar 100 itu. kali lipat. Akan mendapatkan di surga kan? Nah, terus kamu meyakini nggak itu? Enggak. Itu bukan Kamu secara tolak. letterlet apa yang tertulis, tapi kebahagiaan itu ditinggalkan. Nanti akan didapatkan 100 kali lipat di surga. Kalau misalnya yang dikatakan di situ akan dikatakan saya 100 kali lipat di surga, buat apa kebun di surga? Di situ kan ada kebun. Ngapain berkebun di surga? Nah, terus 100 kali istri ini 100 maksudnya kali apa? lipatnya itu artinya kebahagiaan yang kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus akan kita dapatkan kembali di surga. Jadi, Itu maksudnya Gopur. Upahnya apa? Upahnya apa? Iya, upahnya akan mendapatkan kembali 100 kali lipat kebahagiaan. Bagaimana kita punya istri, punya anak yang sudah kita tinggalkan demi Tambah malam, mengikuti tambah Yesus. longor Bang Gofur nih Coba. abangku ini. Di mana dikatakan di situ adalah perumpamaan atau alegoris? Silahkan tunjukkan di mana di situ tertulis alegoris atau perumpamaan. Dari kata-katanya, untuk apa kita mendapatkan ladang di surga? Hah? Berarti tafsir. Untuk apa ladang Penafsiranmu kita dapatkan berarti. lagi di surga mau nyangkol? Berarti penafsiranmu. Bukan penafsiran, kan udah dibilang kebahagiaan loh. Loh, mana Gopur. kebahagiaan mana? Mana yang disebut kebahagiaan mana? Ada tertulis kebahagiaan? Ya udah kalau misalnya kita letterlet menurut ayat itu. Ya udah. Loh, Terus kita kamu dapat tadi mau kebun buat apa? letterleg. Kamu tadi mau letterleg. Saya bawa ke Lukas 22 nomor 69, kamu mau tertulis secara letterleg yang ada di KJV. Sekarang saya bawa ke sini, kenapa kamu berasumsi nggak mau secara letterleg? Kita pakai asumsi yang logis aja. Sekarang Oke, gini, kalau misalnya logis, menurutmu oke, gokil. kalau logis, kamu menolak ini, kamu menolak bahwa upah mengikuti Yesus itu adalah dikasih 100 kali lipat. Oke, saya 100 tanya, kali lipat, 100 kali lipat kebahagiaan. istri, ya nggak apa-apa, mentok kamu di situ. Ya udah, sekarang bagaimana cara kamu menggambarkan perkawinan anak domba yang ada di surga? Silakan. Ini beda topik lagi nih. Loh, ini kaitannya dengan upah yang ada di surga nanti. Coba kamu menggambarkan seperti apa Perkawinan. nih? Anak-anak domba di surga itu perkawinan itu Perkawinan apa? bukan perkawinan secara seksual. Nah, terus perkawinan secara apa? Bagaimana maksudnya nih? Perkawinan anak domba nih. Hubungan atau keintiman, kumpulan anak-anak domba. Itu. Terus perang naga apa? Perang naga. Nah, itu game. Ada game di surga. Kan? Ngaco kan? Ngaco. Karena tidak bisa mempertahankan apa yang ada dalam keimananmu, akhirnya ngaco kau itu. Semua ditabrak pokoknya. Apapun itu ditabrak. Kalian hanya pokoknya asal bunyi. Nggak ada dasarnya pun. Udah Pokoknya malam asal Bang bunyi. Gofur semakin longor abangku ini. Gopur. Dia mau bikin paling nggak dapat 1 poin 1-0 gitu kan. 3-1 dia. Dia kan udah 2-1 kan. Udah 2-0. Ya terserah. Kau mau Dia ngomong dari poin berapapun dia. ya terserah. Nyampe ke perang naga juga dipermasalahkan sama dia. Tapi ada nggak di dalam Biblemu bahwa Ada. nanti akan ada perang naga? Ada kan? Ada. Nah terus maksudnya apa itu? Kita perlu pemaknaan yang khusus untuk itu, Ya, Gopur. coba maknanya apa? Baca dulu. Di ayat berapa sih itu? Maknanya apa coba? Ya saya baca dulu. Oh belum tahu berarti.
Ya udah, perkawinan anak domba maknanya apa? Lengkapi dulu tuh. Perkawinan anak domba maksudnya apa? Bisa tertulis di mana sih, Gubur? Lupa aku. Ya, nih saya carikan. Mulai ngarangnya nih abangku nih. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Maksudnya apa? Iya, kita menjalin hubungan, bukan hubungan seksual ya, hubungan intim dengan Tuhan. Perkawinan anak domba kok. Memang Tuhanmu domba? Kan sang pemilik ada, bahasa kata diksi pemilik di situ ada kan? Mana? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya maksudnya. Mana? Pengantin itu ya, pengantin itu merujuk ke Tuhan. Nah, terus siapa yang kawin sama Tuhan? Iya kita, tapi bukan kawin secara seksual, maksudnya jadi- di situ hubungan ini intim, hubungan yang erat gitu loh. Ngeri. Lah, logikanya aja gimana kamu kawin dengan Tuhan? Bisa dituspol itu Bang David tuh. Ngeri. Udah, tapi yang lain aja lah. Apa? Topik apa? Apa kek? Apa? Kau semua tidak bisa jawab. Tanyakan dulu yang lain. Bang Andi, Gua mau silakan. minum kopi dulu nih. Mau tanya, Bang Andi? Yesus lahir tanggal berapa sih? Nggak ada tertulis. Terus 25 Desember apa itu? Ya, hari kelahiran yang kami tetapkan. Siapa yang lahir itu? Yesus. Berarti Yesus 25 dong. Iya, kami tetapkan tanggal 25, kesepakatan. Siapa yang sepakat itu? Para pendahulu lah. Kelahiran orang kok disepakati padahal nggak ada tertulis, gimana sih? Nggak apa-apa, biar seru aja. Oh biar seru aja. Oke lah kalau begitu. Kalau jawaban gini asik gitu loh. Nggak apa namanya ya? Nggak Ya, emang nggak ada kalau- tertulis kok, mau diapain? Ya udah. Biar asik aja gitu ya. Iya, coba tanya yang lain dulu deh, mau ngerokok dulu deh, mau ngopi nih. Memang. Ya, agama seru-seruan teman-teman. Nggak bisa mempertahankan apa yang ada di dalam keyakinannya. Cuman seru-seruan katanya. Aduh, parah kan? Fit, turun Yesus kau sudah tuh, bilang, dimarahin kau. sekalipun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan pernah percaya karena kamu bukan domba-dombaku, gitu kata Yesus. Jadi Memang bagaimanapun kamu domba. saya menjelaskan itu, kalian tidak akan pernah percaya. Memang kami ini bukan Ya domba makanya, kok. jadi Ya, aku Bang. Bang David, kita bukan daripada domba kok. berdebat Bang kusir, David, kalian tetap kami tidak ini, percaya. Bang David, kami ini bukan domba, kami manusia kok. Iya. Kan Makanya kamu Yesus aja bilang domba, kayak David. gitu. Jadi percuma kita berdebat kusir. Kalau Bang David Santai domba aja. ya? Bang David Siapa? domba ya? Bang David domba. Ya, bukan domba ini. Apa sih? Udah, gue mau ngopi dulu lah. Katanya, oh emang kalian mau dikatakan, mau saya jawab pun kalian tidak akan percaya karena kalian bukan domba Yesus. Nah memang kami bukan domba. Nah kamu domba berarti kan? Domba Yesus kan? Pengikut, Kau? bukan pengikut maksudnya domba. Yesus dikatakan di sana kan gembala dan kamilah domba-domba. Itu suara apa itu? Ya domba lah, suaranya David lah. Suara anak domba Bang Andi. Ya, jadi Yesus bilang, saya sudah katakan kepada kamu, tapi kamu tidak akan percaya karena kamu bukan domba-dombaku, kata Yesus. Jadi kami memang walaupun bukan saya domba kok. Masa menegaskan ada domba bagaimana, percaya? Nggak mungkin lah domba mau percaya. bagaimanapun kamu tidak akan pernah percaya. Iya, kamu percaya. Berarti kamu domba. Berarti kamu domba. Iya domba. Iya. Aku David Simanulang domba. Dombanya Terus yang Yesus. gembala siapa? Kalau ada domba yang gembalain siapa? Gembala yang baik dikatakan di sesuai dengan perikop ini
Yesus. Oh ya, Yesus pengembala. Gembala, iya. Tuh, Oh, Yesus dibilang domba juga kok. Yesus juga domba. Anak domba Theos. Tuhan. 1 Yohanes 1 nomor 2. Kan udah kita bahas itu kemarin. Kenapa Ya, Yesus yang dikatakan benar Yesus itu domba atau Yesus kan itu pengembala? karena Yesus sebagai di perjanjian lama, anak domba itu sebagai sesembahan untuk penghapusan dosa, sebagai Iya kan yang gantinya ditanya Yesus Bang lah. Andi, yang ditanya Bang Andi kan kamu domba. Yang ngembalain kamu siapa? Yesus. Yesus pun domba. Tapi beda maknanya, diperuntukkan untuk Loh. apa dulu kata itu. Lu gimana sih, domba ya domba lah. Lu lihat tuh perkawinan anak domba. Yesus juga perkawinan anak domba juga siapa ini? Nggak jadi-jadi nih gue nyalain rokok nih. Wahyu 5 nomor 6 juga itu domba tuh, anak domba. Bertanduk 7, roh 7. Ayo. Yang benar ini domba atau pengembala domba ini Yesus nih? Ntar dulu kopi gue udah dingin nggak bakal David, gua kelar ini ajarin lu kalian. cara menjawab kalau ditanya gitu. Itu domba itu hanya makna kiasan. Artinya ini manut terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Kamu nggak bisa menjawabnya sih, masa gua bantuin lu? Itu pintar kok nanya sih, ngetes ya. Ya kan bukan domba soalnya, makanya pinter karena bukan domba. Gua ngajarin lu menjawabnya, Pit. Ya kamu pintar nih. Ya benar-benar itu kata Bang Har itu benar itu. Nah itu, kalau ditanya, kamu nak domba ya? Itu cuman makna kiasan. Yang namanya domba kan itu manut, ya kami ini manut turut terhadap ajaran Yesus. Gitu jawabnya. Gembala itu biasanya adalah pendeta. Jadi manut kamu ajaran yang diajarkan oleh pendeta gitu. Ini saya baik-baik lu ngajarin lu menjawab. Itu Fit, jangan ngerokok melulu lu. Terpuyeng. Dari tadi belum ini. Pit. Tuhan siapa sih Pit yang Pit, Tuhan Bentar dulu, siapa sih yang beneran benar deh. Gue mau ini dulu, mau beli dulu, bentar. Gue mau mute dulu, mau beli dulu, bentar. Jangan sambil ngomong aja di jalan sambil ngomong. Yang ini dicas ini. Tuh David mending turun bikin malu Kristen lainnya tuh katanya Pit. Nah kan kabur David. Oke Bang Nih. Gafur. Bang Gafur. Siap. Udah malam nih biasa. Oke. Besok Yes. masuk pagi nih. Ya. Oke Bang Handi ya. Sorry Bang Handi. Besok harus kerja pagi nih. Udah, bubar aja dulu. Ya oke. Siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Tap layar, share, posting ulang. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala dan Amin. bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Amin. kita pernah berkumpul, pernah bersama-sama untuk mencerdaskan para penyembah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pit kalau ada kata hilaf ya Pit, maaf ya. Oke, lanjut semuanya. Setara di iman Kristen, Tuhan setara dengan gimana ya? Setara dengan presiden. Setara dengan presiden, Bang, ataupun Tuhan. Ataupun Tuhan. Aduh, ya Allah. Bang, kita ini tuh Jadi Tuhan ini masih punya Allah, Bang. menaklukkan diri sendiri aja lo belum bisa, gimana mau diskusi mau menaklukkan orang lain? Lo diskusi menarasikan apa yang mau dinarasikan aja masih sulit. Aduh, Bang, cobalah kita kembali ke bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia itu kan ada kata Tuhan, ada kata Tuhan. Kalau Tuhan biasanya gelar digunakan kepada manusia, kepada makhluk. Kalau Tuhan kepada Sang Pencipta itu untuk membedakan. Kalau Tuhan itu makhluk,
maksudnya dia itu orang yang terbatas, mau tuan takur lagi tuan tanah. Ya karena kepemilikannya terbatas. Apalagi Ya, perbedaan orang kita yang di dihormati, situ, Bang. tuan dan puan. Nah, versi laki-laki tuan, versi perempuan puan. Itu sebutan kepada manusia, ada yang dihormati karena dia sebagai raja atau orang berwibawa atau orang berilmu atau lagi orang punya kepemilikan tertentu. Kalau Tuhan itu merujuk kepada Sang Maha, Sang Pencipta. Itu pelajaran yang sudah kita pelajari di negara kita ini. Nggak perlu kau jelaskan lagi tentang itu, bikin ruwet. Kau sendiri pun bingung Ya. ngejelasinnya. Akan tetapi banyak bang agama Kristen itu ya yang namanya Tuhan itu setara dengan ilah, bukan berlangsung kepada Allah itu sendiri. Mana sih? Nggak, tadi kau bilang Tuhan itu bisa juga ke presiden. Presiden itu kan gelar. Iya, panggilan Tuhan bisa ke presiden. Iya bisa karena dia kan punya, presiden itu kan punya Allah. Bukan. Maksudnya nanti mari kita sambut kedatangan presiden kita Tuhan Prabowo gitu. Ya. Boleh? Boleh kayak gitu. Ya makanya saya katakan bahwa di pemikiran agama Hancur Muslim, nanti negara kita ini. Kalau ada kalau di gereja mungkin Pak Presiden kita dipanggil Tuhan ya. Kalau di umum upacara kenegaraan apa nggak rusak nanti? Aduh. Abang coba dengarkan saya dulu. Ya, kalau di iman kita Muslim, Tuhan itu berlangsung kepada Allah. Akan tetapi bang, di iman Kristen itu Tuhan itu masih setara dengan ilah. Ilah itu kan masih ada Allahnya. Nggak usah lah kau gini, nggak usah. Kau itu nggak tahu bang. Jangan pakai kata-kata ilah lah. Udah bahasa Indonesia aja. Karena gini, ilah itu ma'bud yang disembah. Tugas kita kepada Sang Pencipta, beribadah kepadanya. Makanya ilahiyah, keilahian, ketuhanan. Kita menyembah kepadanya. Kalau Rob, kalau Tuhan, itu tentang Tuhan bagaimana menguasai makhluknya. Nggak usah kau sebut-sebut ilah, padankan. Udah bahasa Indonesia aja, kata Tuhan dengan Tuhan aja kamu pelajari deh. Itu aja dulu. Kamu pelajari, kamu pahami. Setelah itu orang Kristen ketika di gereja tidak bisa membedakan, kamu jelaskan kepada mereka. Kalau pendeta nggak bisa ngejelasin, kamu jelasin. Malam ini sudah belajar di malam Sabtu tanggal 21 November 2025 bahwa sebelum bulan-bulan Desember memasuki Natal, hati-hati ketika mengucapkan kata Tuhan dan Tuhan. Itu beda tujuan dan maknanya gitu loh. Ya, saya berterima dengan ulasan abang. Kita naikin bang dosisnya sedikit lagi bang, 1 derajat bang. Oke? Dosisnya kita naikin 1 derajat bang. Ya bisa. Ya silakan kalau sanggup. Kalau enggak nanti overdosis kau. Oke, ya. Isa Al-Masih itu bang, apa setara dengan ataupun orang yang sama dengan Yesus? Sama, sampai peristiwa penyaliban sama. Sampai sekarang bang? Ya, kalau peristiwa yang disalib dan bangkit dari kubur itu saya nggak percaya. Itu sama, beda. Enggak, abang ini yang terangkat ke langit ya orang yang sama. Maksudnya dari 2 nama itu ya 1 orang itu. Tapi yang yang disalib, ditelanjangi, ditampar, diludahi, dipaku tangannya, udah gitu dikubur, udah gitu hari ketiga bangkit, nah itu bukan Isa Al-Masih, itu yang lain itu. Ya, maksud saya bang, ya abang gentle dikit, karena kenapa? Ya, udah aku jelasin kok gentle banget malah. Ya, yang saya tanya kepada abang, ya Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus apa orang yang sama? Astagfirullahaladzim, udah saya jawab. Sama. Sama.
Oke, abang pegang ya. Dari lahir sampai peristiwa penyaliban. Abang jangan berbelit-belit. Loh, kok berbelit-belit? Udah saya jawab sama. Oke, Nih, sama. Kalau gitu kita panasin naik lagi 1 dosis boleh? Suka, terserah. Wah, Saya oke. mau aja. Oke, biar beda sekalian. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih tidak memiliki ayah. Di dalam kitabmu punya ayah nggak? Jangan abang ngarahkan saya. Loh, Saya biar kita bertanya. ketahuan sama atau bedanya, karuan. Ya, saya bertanya, ya. Iya, saya jawab. Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu apa orang yang sama? Makanya tadi saya jawab, ketika dijelaskan menggunakan nama Yesus, terlahir tanpa seorang ayah, diutus untuk Bani Israel, ketika dia hendak disalib, dia diselamatkan oleh Tuhan, itulah sosok yang sama. Oke deh, kita ke belakangan itu. Karena Nah, kenapa? Nanti kita Saya terlalu jauh. tanya, di dalam kitabmu, Yesus itu punya ayah atau tidak? Punya bapak nggak? Jika abang katakan Yesus itu dengan Isa Al-Masih sama, ya, abang tunjukin dong. Makanya saya Literasi. mau ngikutin, bedain. Saya tanya, di dalam kitabmu itu Yesus tuh punya ayah nggak? Enggak, bang. Saya lanjut nih. Abang tunjukin literasi dari Israel bahwasanya Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih itu menyembah kepada Allah. Nggak usah dari kitabmu bisa? No, bukan. Itu kan kitab saya kan translate. Teks original yang saya mau. Loh, masalahnya kitabmu diakui nggak? Teks original abangku yang saya mau. Abang bisa bacanya? Saya mau bisa baca apa enggaknya, yang penting saya teks original. Aduh, kayak mana sih tadi membahas tentang sama atau beda? Ya udah, gini aja, daripada bingung, kita kalau berdasarkan landasan kitab, kita cari tahu poin-poinnya. Saya tadi sebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak punya ayah. Saya tanya, di dalam kitabmu, Yesus tuh punya ayah atau tidak? Nah, Tiba-tiba karena masalah yang disembahnya, kan gak lucu kau ini ah. Enggak, abang tak terlalu merendahkan seseorang dengan pemikiran abang sendiri, kan itu. Makanya sama Bang Tata, saya setara bang. Saya nggak mau merendahkan dan saya pun nggak mau ditinggikan. Ya, akan tetapi jika apa yang direndahkan, apa yang ditinggalkan, saya merendahkannya di mana? Coba gimana, ayo. Jika saya dipinta jika saya dipinta di medan manapun, saya sanggup. Itu bang. Apa pula di medan manapun? Nih, saya baca ya, saya bacain. Ini mau pakai yang bahasa Indonesia nih. Ini kitabmu kan? Kitabmu kan? Saya tidak mau dari translate, saya mau original text. Izin dulu bang. Bang, di sini hujan terlalu deras bang. Ya, kalau nggak mau pakai translate ini nih, saya tunjukin. Izin yang sahabat, saya di sini hujan deras petir. Terus? Ya Allah, Gusti. Oten. Nggak mau LAI dia. Kesosokan. Mending kalau bisa bacanya.
Aniyashu dan seterusnya. Nggak usah saya lanjutin. Nanti ketahuan ini di mana. Aduh, Oten. Ah, kayak mana sih? Ya nggak apa-apa, yang penting jalan diskusinya lah. Oke, host, mana lagi tabu kita? Assalamualaikum, anak baik. Tambahan, nggak tahu, saya sudah undang teman-teman Kristen Ustaz, tapi nggak ada yang mau naik, gimana ini? Bang Bahan, enggak, sebenarnya dari tadi belum monitor kayaknya. Sebenarnya dari tadi itu bocil ngomong nggak ada yang nyambung, oi. Iya, bilang kekristenan abad pertama. Aduh. Ya udahlah, nggak ada lagi Oten, ngobrol aja yang penting jalan. Salib. Halo. Daripada nggak ada lagi. Long Kristen yang lain nggak mau naik. Jospen biasanya mau naik. Ini sekarang nggak naik ini. Jospen punya utang gara-gara yang berfirman di perjanjian lama adalah Yesus. Kabur dia, nggak tahan dia. Di kamar sampean dah? Di sini kayaknya. Enggak, masalahnya saya juga lihat di mana di Komal sampean itu bareng sama Kak Anita. Waktu sampean itu udah lama. Oh, yang itu kemarin. Ya? Iya. Waduh, itu ini kemarin. Ketika dia memaksakan begini loh. Kalian itu kan hanya melihat eksistensi Yesus di abad pertama ketika dia lahir. Mestinya kalian itu ketahui juga praeksistensi Yesus. Yalah, kalau gitu kita coba ikutin dulu pola pikirnya. Nah, jadi praeksistensi Yesus itu siapa? Sang Firman katanya. Dia adalah Tuhan, sudah ada. Oh, berarti Sang Firman yang berfirman kepada para nabi-nabi Bani Israel, berarti di situ adalah Yesus. Oh iya dong. Wow, bla 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 bla. Oh, jadi yang minta perawan di dalam bilangan itu Yesus. Di situ Tuhan minta 32 perawan. Wah, Yesus doyan juga ternyata dulu ini. Mulai bingung dia, bingung. Belum lagi itu minta perawan. Suruh bunuh anak-anak. Dari bayi sampai binatang semua suruh dibasmi, dihilangkan. Itu Yesus. Ya itu kan mulai ditolakin satu-satu. Aduh, gimana sih Oten ini? Oh, dan di perjanjian baru tampil sok-sok cantik. kasih kata Oten. Bilang ke Islam kalian tuh ajaran sadis. Lah itu di dalam perjanjian lama ternyata mata ganti mata, gigi ganti gigi, ternyata itu ajaran Yesus kalau gitu. Bingung di situ dia, nyesel kayaknya. Nyesel dia. Di satu sisi tidak hanya diterima dia itu Yesus itu baru ada di abad pertama, karena konsep Trinitas itu mereka mengimaninya sudah ada di perjanjian lama, yaitu di misal Kejadian 1 sudah ada roh Theos dan seterusnya kan gitu. Berfirmanlah Tuhan, di situ Yesus sudah ada praeksistensinya kan gitu. Oh, berarti selama ini yang berfirman kepada nabi-nabi, Nabi Musa dan semua para nabi itu Yesus. Oh, iya dong kata dia. Wah, ngeri. Buka isi kitabnya ditolak. Aduh, kacau. Aduh. Iya, sebelum ada teman-teman Kristen, Bang GR mungkin masih menyimpan beberapa pertanyaan, atau di bawah ini ada yang mau izin bertanya, silakan. Kembali ke penguatan akidah saja Ustadz, mumpung belum ada Oten. Ya silakan, kalau mau bertanya silakan, izin bertanya. Silakan Kang Joker. Ada Ustadz Alif narasumber dan Ustadz Atta di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Baal. Aduh, Bang Baal, telinga kenceng banget suaranya. Iya Allah.
Sombong emang. Ya ini. Ustadz Alif atau Ustadz Tata, tolong dijawab Ustadz. Ini kan Islam ini kan semakin pesat perkembangannya gitu kan. Dengan yang terjadi ini kan maupun data maupun kenyataan gitu ya. Kristen ini kan kalau di Eropa, Amerika, ya, Australia ini kan termasuk di Indonesia gitu kan. Kok tetap minoritas gitu kalau di luar negeri kan sudah hampir punah lah ya. Di Indonesia ini kok minoritas gitu. Padahal mereka kan mengklaim mereka adalah agama yang pertama gitu loh. Kenapa nggak bisa berkembang gitu Ustaz? Sementara Islam ini semakin diterima di lapisan di belahan dunia ini kan mancanegara ini. Tolong Ustaz gini, dari segi apa ya, dari segi keilmuan atau keimanan kenapa? Silakan Ustaz. Pertama penyebabnya itu ini pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau di Eropa itu dulu sulitnya berkembangnya itu karena di framing jelek. Ya, mereka tahu dari kabar-kabar tersebut. Tapi setelah mereka meneliti sendiri, oh ternyata Islam tidak seperti itu. Akhirnya terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, berani membaca, ingin tahu, maka semakin menemukan kebenaran. Makanya di Indonesia sendiri ada teman saya dulu ya, mualaf dia. Memang mereka ini sengaja melintir Al-Quran, hadis tentang Nabi Muhammad, tentang Allah lah, ya, tentang ajaran Islam, ya, sampai dibuatan WhatsApp gitu tuh. Nah, supaya Islam itu dijauhin gitu tuh. Ya tidak bisa, wong di sini tempatnya para ulama, para ustadz gitu. Akhirnya, makanya kita dengan adanya dialog ini enak. Ketika ada framing-framing, langsung kita suruh bertanya. Lalu kita luruskan. Karena bahaya bagi orang awam gitu. Itu faktornya ya. Yang ketiga, dialog. Memang harus ada dialog. Dulu di zamannya Nabi itu ada permintaan dari orang kafir. Ada 7 kalau nggak salah. Semuanya merugikan Islam, permintaan itu. Diturutin oleh Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah minta 1 saja, apa kata beliau? Izinkan umatku dialog. Menurut mereka remeh. Ternyata permintaannya hal kecil. Ya udah, diturutin. Akhirnya dengan adanya dialog, malah mereka menemukan kebenaran. Karena memang kebenaran itu harus disampaikan. Karena para nabi itu juga menyampaikan, ya, basyira wa nadhira kan gitu. Jadi adanya dialog itu termasuk faktor. Ya, dengan adanya dialog ternyata umatnya Rasulullah tambah banyak. Ya, di zamannya Nabi itu. Yang ketiga, karena penghujatan mereka itu. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Maksudnya ajaran tauhid. Nah, dengan mulut-mulut mereka, penghujatan di komal-komal mereka. Tujuannya memadamkan, ibaratkan mau dipadamkan cahaya ini. Justru Allah malah perbuatan mereka sebaliknya. Allah jadikan tambah bersinar. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Lalu Allah menolaknya, malah dijadikan tambah bersinar. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ya, di framing. Makanya kalau ada Ustadz, Bang Juma, Ustadz Alif, itu loh di Komal sana. Ya udah, tidak usah ditonton. Tidak ada manfaatnya mereka juga. Justru tambah bersinar. Di sana mereka menghujat. Di sini Ustadz Alif, Bang Juma, apologet, malah menjadi bersinar, mualaf. Nah kayak gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada penjelasan lah, hal-hal kayak gitu itu. Ya, maka kita nyantai aja. Yang penting sampaikan kebenaran, udah itu. Dukung kami semua. Ya, karena tidak gampang orang dialog itu. Ya, kita harus siap mental, harus kuat. Ketika dicaci maki, dimusuhin, itu harus siap. Ya, manfaatnya apa? Ya banyak yang semakin bersinar itu nanti. Banyak orang yang menemukan kebenaran. Gitu Bang Baal. Oke, silakan lanjut. Masya Allah, saya pikir nggak bisa jawab. Pinter Ustaz. Oke. Saya sedikit kurangi.
Nggak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama, kalau merujuk kepada ayat Al-Qur'an, dialah Allah yang mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk dan agama yang benar, yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, ditampakkannya dari semua agama. Artinya gini, kalau kita bahasakan tuh, semua keyakinan yang ada di muka bumi ini ketika Islam datang, semua akan terbungkus, semua akan tenggelam dengan hadirnya Islam. Itu berdasarkan ayat Al-Quran. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Ya mari kita lihat perjuangan Islam, bagaimana Islam bisa berkembang pesat. Tadi menguatkan dalil sebelumnya Ustadz Tahta, ternyata dengan mengizinkan Rasulullah berdialog, dialog itu kan menggunakan kecerdasan. Artinya Islam, budayanya itu menggunakan akal sehat, menggunakan kecerdasan, menggunakan kritis dalam berpikir, sehingga kebenaran itu memang benar. Harus digali sedemikian rupa. Nah, Islam berkembang di seluruh bumi ini, coba bayangkan, penuh dengan apa? Dengan kedamaian, menyebarkannya, menebar rahmat dan sebagainya. Kalau kita lihat misal ada beberapa keyakinan di muka bumi ini yang berkembang awalnya, katanya, berkembang baik di Eropa, berkembang pesat di Eropa, atau di negara-negara lain. Kita lihat bagaimana mereka cara berkembang. Kita lihat di Amerika, punya suku Indian Amerika, dulu pernah dibasmi, dihilangkan oleh siapa? Sehingga diduduki oleh penduduk baru yang menggunakan keyakinan apa. Dan mereka nanti punya anak cucu. Berkembanglah keyakinannya. Tapi seiring berjalannya waktu, generasi beda generasi, mereka berpikir kritis untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran yang hakiki. Karena ini hanya warisan dari nenek moyang, kebenaran yang dirasa hampa, tidak menemukan dalam jati dirinya. Yang dikatakan dulu mayoritas coba mereka itu lebih banyak orang kaya dan sebagainya, tapi memilih bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Tidak menemukan kebenaran yang hakiki. Dan seterusnya, di negara-negara lain yang menjadi suatu mayoritas keyakinannya, mari kita telusuri sejarah awalnya dia masuk ke negara tersebut. Dengan cara apa dilakukan? Tapi Islam luar biasa. Melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan dakwah, perdagangan dan sebagainya bisa diterima. Itulah dalam Al-Quran menyebutkan liyudhirahu 'alad dini kulli. Jadi akan ditampakkan Islam itu di antara seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. Oke? Kurang lebih begitulah Kang Anak Baik. Masya Allah, luar biasa ya. Ini memang dua ustadz ini perlu diacengi 5 jempol ya. Jempol kaki 2, jempol tangan 2 gitu. Satu lagi saya pinjam sama siapa saya nggak tahu. Tadi saya sedikit ya yang ada tamu mungkin ya. Tapi saya gini, tadi Pak Ustadz Tata mengatakan bahwa memang di zaman Rasulullah ini diperbolehkan atau disilahkan untuk berdialog gitu. Karena mungkin bukan mungkin lagi, karena Islam ini adalah kepastian ya, kebenaran. Jadi apa yang mau diragukan? Dialog lah, kita debat lah istilahnya. Memang demikian. Dan yang kita tahu memang dialog yang sekarang ini adalah sifatnya daur ulang bagaimana pertanyaan-pertanyaan orang kafir ini terjadi zaman dulu. Nah, kita memang tinggal mengulang aja sebenarnya ini kan, tentang Allah nih gimana, Allah ada di mana. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Tapi mereka kan tujuannya untuk memadamkan cahaya Allah ini. Nah, sedikit sebelum ke tamu yang baru, saya izin bertanya nih. Kristen ini kan diskusi ini biasa dengan Kristen. Kristen ini dalam diskusi selalu kalah. Mencret lagi. Kalau ditanya pelongo seperti itu ya. Kalah terus gitu ya dengan debater Muslim. Padahal kalau saya melihat gitu ya, ketika Yesus berdialog dengan orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Yesus, orang Yahudi, orang Farisi, dia selalu unggul. Saya tidak tahu nih Kristen ini mengikuti apa gitu, siapa dan kenapa gitu. Kalau Islam kan jelas, jawabannya itu ada di Rasulullah, di Al-Quran, itu panduannya, jadi selalu unggul. Nah, Kristen ini ikut siapa gitu. Masalahnya kalau Yesus yang saya tidak tahu, dia selalu unggul dalam debat dengan orang Farisi, orang Yahudi, siapapun yang membenci Yesus ini selalu unggul karena memang luar biasa kecerdasan Yesus.
Kenapa gitu Kristen ini selalu kalah gitu? Silakan Ustadz. Iya, Yesus ini selalu menang sebagaimana kita selalu menang. Kan sama kita dengan Yesus itu menyampaikan ajaran dari Allah. Sedangkan kebatilan pasti kalah. Jadi Yesus menang dulu itu karena menyampaikan kebenaran. Nah sekarang yang meneruskan itu kan Islam. Maka kita ini termasuk yang cocok dengan yang Yesus sampaikan kita, bukan mereka. Karena kita ini memang oleh Al-Quran disuruh meluruskan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, atau nanti bahwa Allah adalah bahwa Isa itu bagian dari Allah. Nah kayak gitu. Ini kan ketika mereka mengatakan Isa yang Tuhan, nah kita oleh Allah kan disuruh menyampaikan, meluruskan, ya, bahwa kembalikan ke tauhid yang benar. Isa itu seperti ini loh. Ketika mereka ingin membun-bun dengan tipu daya, oh salah, yang benar seperti ini. Walakin subbiha lahum. Nah kayak gitu. Jadi kita ini punya tradisi kemenangan selalu ditolong oleh Allah. Sama seperti barang siapa yang menolong Allah, maksudnya apa? Menolong perjuangan Rasulullah, maka Allah akan menolong kita. Contohnya para sahabat bersama Rasulullah perang, walaupun jumlahnya sedikit, lawan yang 20 kali lipat, 20-1, tetap menang. Karena Allah sudah di pihak kita, di pihak yang kebenaran ini. Nah, makanya kita ini, kenapa kita pede ya? Mau, saya sendiri pede, pedenya dalam dunia dialog. Tapi kita ini kan udah dipesan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amroini lantadilu matamasatun bihima kita belawa sunnah. Rasulullah meninggalkan 2 perkara, Quran dan hadis, yang mana lengkap sudah. Ada masalah apapun, kembalikan kepada Quran hadis, aman sudah. Jelas sudah. Nah, sedangkan mereka kan tidak. Yesus saja diutus 3 tahun, itu pun sudah diselewengkan ajarannya. Jadi kesalahan dipertahankan semakin rusak, kebenaran dipertahankan semakin banyak pengikutnya. Coba sekarang kita mempertahankan Quran hadis warisannya Rasulullah, maka kita semakin kuat, semakin berjaya. Mereka mempertahankan kitab yang sudah dirubah-rubah, maka semakin banyak denom-denom yang muncul. Kerusakan dipertahankan akan semakin menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kebenaran disampaikan, maka semakin dapat petunjuk. Gitu. Jadi kita ini mempertahankan sesuatu yang benar, maka hasilnya kebenaran yang tersebar. Mereka mempertahankan kitab yang sudah dirubah-rubah, maka perpecahan semakin banyak. Ya contohnya sekarang ini, saya bertemu Ustadz Alif di Komal-Komal, Bang Juma, tambah seneng. Malah saya lebih baik nyimak, diem. Tapi mereka ketika berkumpul 2 orang 3 bertengkar itu, apa masalahnya? Sesuatu kesalahan dipertahankan, semakin banyak muncul kesalahan yang lain, akan tarung sesama kawan. Kalau kita enggak, semakin Quran dan hadis pesannya Rasulullah dipertahankan, semakin kuat kita. Saya dengan Bang Al langsung seperti saudara, seperti dengan Ustadz Alif, semuanya yang kami kenal kayak saudara langsung. Tidak akan terpecah karena kita disatukan oleh Rasulullah. Al-muslimun ahun muslim. Nah kayak gitu. Simpelnya. Untuk lebih luasnya Ustadz Alif gitu. Lanjut. Masya Allah. Ya gini coba ya, kita tanggapi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika kita berdialog, berdiskusi. Mari kita lihat tidak konsisten atau tidak punya pendirian mereka. Al-Quran kan banyak menyebutkan. Misal contoh, di dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat 110, 111, di situ kan ada ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Jadi kan mereka itu berkata dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani kan gitu ya, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani kan gitu. Lalu Al-Quran menyebutkan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja, angan-angan kosong belaka, hayalan saja kan gitu. Makanya Al-Quran menyebutkan kul hatu burhanakum in kuntum sodikin. Ayo
tunjukkanlah buktinya kepada kami. Kalau kamu benar, kalau kamu termasuk orang yang benar, kan gitu. Al-Quran berkata seperti itu. Bahkan di ayat lain dikatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasoro. Mereka juga berantem, nggak punya pendirian. Kata orang Yahudi, orang Nasrani nggak benar. Kata orang Nasrani, wa qalatin nasoro laisatil yahudu. Orang Yahudi ini salah. Mereka saling menyalahkan dan seterusnya. Nah, seperti itulah terjadi di antara mereka yang mengaku pegang kitab pun mereka tidak punya pendirian yang pasti. Bahkan Al-Quran menyebutkan tilka amanihum. Itu hanya hayalan saja. Ayo, kalau memang terbukti, buktikan. Kalau memang kalian benar-benar masuk surga. Kan di situ mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali kami, kata mereka. Ternyata Al-Quran menyebutkan itu hayalan saja buat mereka. Lah, kalau memang mau terbukti bukan hayalan, ayo buktikan. Begitu kita buktikan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata ketika pakai dalilnya justru Yesus akan mengusir mereka. Benar kata Al-Quran, itu hanya angan-angan mereka. Karena tidak ada jaminan menuhankan dia masuk surga. Kan gitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, ya kita punya barometer kebenaran, tadi sudah disebutkan dalilnya. Ya kalau dikatakan orang beriman dan melakukan amal soleh, Allah janjikan begitu. Mengikuti ajaran Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Konsekuensinya apa? Atau jaminannya apa tadi? Ketika kita mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni dosa-dosa. Karena apa? Mengikuti ajarannya, kan gitu. Pokoknya banyaklah kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau mereka, udahlah, terumbang-ambing oleh terjemahan. Baca kitabnya juga kadang mengikuti pesanan aja. Apa yang dia sebutkan masuk surga begitu ditanya dalilnya mana, ternyata hayalan saja. Ya kayak gitu jadinya. Nggak bisa untuk menang. Nggak bisa. Oh, padahal aku ada dalil lagi yang lebih mantap, tapi lupa ya. Nggak ke situ. Lanjut aja. Oh, luar biasa ya. Itulah kalau itu ya, kalau guru-guru kita menjawab tuh pakai dalil, gak pakai dalil dia gak berani ngarang itu yang luar biasa ya. Ya itulah kenapa Islam cepat berkembang pesat. Memang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi bahwa bagaimana penyebaran Islam itu dengan damai gitu kan, tidak dengan membantai gitu dan lain-lain. Ke Indonesia dengan menjajah, ke Australia dengan menjajah gitu kan. Makanya timbullah nanti generasi-generasi berikutnya berpikir kenapa disebarkan dengan penjajahan, tidak dengan kasih seperti yang diajarkan Islam itu dengan kasih gitu kan. Nah ini sedikit lagi Ustaz. Atau mau yang lain ada yang mau ini? Tadi dikatakan tentang angan-angan halu, gitu kan? Iya betul, saya melihatnya dalam beberapa diskusi ini sering melihat ketika mereka mengatakan bahwa dosa mereka sudah ditebus, tetapi mereka menggunakan kata tapi. Tapi kalau tidak melakukan perbuatan baik tidak juga masuk surga. Lalu buat apa gitu itu penyaliban itu untuk menebus dosa? Artinya kan halu di sana ini izin ya. Yang pertanyaan yang terakhir ini gini saya. Ketika umat Islam ya Ustadz di sini Ustadz Tata maupun Ustadz Alif kalau berdiskusi atau apapun dia tidak akan menyampaikan sesuatu yang dia tidak ketahui. Tentunya dia menggunakan dalil ya. Kalau tidak tahu mungkin dipending ya ditahan dulu nanti akan dijawab kemudian. Nah tetapi kalau mereka sebaliknya Ustadz, ketika kita meminta data atau dalil apa alasan Anda keimanan Anda seperti itu, mereka pandai mengarang, pandai sekarang, pandai mengarang tapi tidak paham dalil. Ini apa memang demikian gitu ya? Yang saya tahu demikian. Apakah setuju nggak Pak Ustadz gitu? Mereka ini tidak menggunakan dalil tapi pandai ngarang gitu, ngarangnya luar biasa. Kalau ditanya dalil, pelanga, pelongo. Nah begitu Pak Ustadz, silakan. Iya. Kalau kita menyampaikan agama dengan karang-karangan, akan rusak agama itu. Makanya dalam Islam itu, menentukan hukum, akidah, syariat, harus ada dalil. Bahkan hadis do'if aja gak boleh. Kalau menentukan akidah, syariat, halal, haram, itu gak boleh. Kan harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Nah kalau kita diberi kebebasan, akhirnya nanti ajaran inti menjadi hilang. Contohnya mereka ngarang-ngarang, akhirnya semakin banyak karangan, semakin banyak denom. Karena tidak ada master
yang harus kita pegang. Kalau kita kan masternya Quran hadis, maka kita harus menyampaikan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Akhirnya murni ajaran Islam itu. Nah, tapi kalau kita ngarang-ngarang, akhirnya nanti semuanya boleh mengarang, akhirnya sama-sama punya kitab. Yang satu buku ini banyak pengikutnya, yang satu ngarang ini banyak pengikutnya, akhirnya tempur. Nah, kalau kita nggak boleh. Bahkan Al-Quran saja harus menyampaikan pakai ilmu, pakai guru-guru bersanad. Mangkor Al-Quran biru yatihi fal mutabawa makaduhu finnar. Barang siapa yang mengertikan Al-Quran, memahami dengan pendapatnya sendiri, maka fal mutabawa makaduhu finnar, disiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi tidak boleh Islam itu. Hadis juga gitu. Ya, tidak boleh membahas sesuatu walaupun baik, sudah baik banget sudah. Taruh dilibatkan ini hadis, padahal bukan. Finnar. Ya apalagi yang salah, yang kebaikan aja, wong ini kebaikan. Jangan seperti umat sebelah. Aku menyampaikan dengan dusta. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Ya, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tidak boleh kalau dalam Islam itu. Harus Quran hadis sebagai warisannya Rasulullah. Nah kayak gitu. Jadi semakin ngarang, semakin banyak pertentangan. Gitu. Kalau kita sangat dilarang seperti itu. Menyampaikan agama harus seperti yang Rasulullah sampaikan. Diteruskan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam itu, para ulama, sampai ke kita. Jadi seperti Ustadz Alif menyampaikan, beliau tahu dari guru-gurunya. Tidak mungkin Ustadz Alif, oh ya udahlah daripada saya malu. Yang penting jawab, oh menurut saya gini, gak boleh. Ya gitu, itu dalam Islam kayak gitu. Makanya kami apologet ini hati-hati. Kalau tidak tahu, tidak mungkin kami. Oh menurut saya tidak ada. Ustadz Alif tidak ada kayak gitu. Semuanya beliau sudah baca, beliau sudah berguru. Apa yang beliau sampaikan sebagaimana yang beliau dengar gitu. Gitu Bang Baal, sombong amat. Silakan. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi kalau kita sampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, tentunya diturunkan kepada para rasul, kan mereka akan menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi kebanyakan mereka itu menjadi sebuah keyakinan, memiliki sebuah keyakinan itu karena hanya berdasarkan mengikuti nenek moyang. Sebenarnya kita okelah sama, karena kami terlahir dari muslim, tapi kami diperintahkan untuk kritis. Bener nggak nih yang diwariskan oleh orang tua nih sebuah ajaran? Gali. Itulah kenapa di dalam Islam tradisinya ketika dia orang tuanya muslim, anaknya muslim, tanggung jawab orang tua mendidik, karena dia tidak sempat atau tidak sanggup, masuklah pesantren, kau gali semua pelajaran Islam. Bener nggak nih yang diwariskan oleh orang tua keyakinan ini? Kalau dalam Islam, Al-Quran, gali Al-Qurannya, pelajari tafsirnya. Semua tadi diajarkan seperti itu maupun hadis-hadisnya. Jadi bukan hanya tentang mengikuti, bukan. Berarti mengikuti, oh ini kebenaran kalau dalam Islam. Nah, masalahnya kalau mereka kadang-kadang ya ikutin warisan orang tua aja. Yang penting apa yang diperbuat oleh orang tua, ya mereka ikutin. Pernah nggak berusaha kritis? Atau diperbolehkan jauh lebih kritis? Boleh nggak bertanya lebih kritis tentang konsep ajarannya? Paling jawabannya yang sering kita dapat, udah yang penting kau percaya aja. Nah gitu kan? Tapi sekarang banyak sih kita percaya, banyak anak-anak milenial ya, yang mulai kritis terhadap keyakinannya. Hal prinsip tentang ketuhanan, mereka sudah mulai terbuka. Makanya mereka banyak yang lepas dari doktrin. Namun terlepas dari semua itu adalah mereka tidak punya pendirian ya seperti Al-Quran tadi. Contoh bagaimana, sebenarnya kan gini ya, Al-Quran surah An-Nisa 157 itu kan Allah itu lagi menghukum mereka ini nih yang mengaku menuhankan utusan Tuhan dan mengaku utusan Tuhan ini di atas kayu salib mati untuk menebus dosa. Sebenarnya Al-Quran itu sudah mengabarkan Allah sedang menghukum mereka. Jadi sebelumnya ketika Nabi Isa terangkat ke langit, ada yang mengikuti konsep itu, ajaran itu, yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri. Sumayakuluna hadamin inilah, mereka berkata dari Allah, padahal itu bukan. Nah, itu sebuah ajaran
Mereka yang mengikuti itu hukuman. Itu hukuman dari Allah. Sebelumnya kan mereka melakukan siasat, melakukan makar, melakukan sebuah rencana. Kan gitu. Rencana itu jahat. Nah, Allah balas rencana jahat mereka dengan mereka meyakini yang tidak bersalah ini mati, ditangkap dan dibunuh. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa sebagai hukuman bagi mereka, mereka mengimani yang dibunuh di salib itu adalah utusan Allah. Padahal di abad ke-7 Rasulullah udah ngasih tahu, sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Tapi mereka terlalu yakin, diingetin kamu itu lagi dihukum oleh Tuhan. Konsep ajaran begini itu hukuman dari Tuhan. Dipandang indah itu sebuah keburukan. Iblis kan berjanji akan memandang indah setiap perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, Allah sudah mengingatkan melalui utusan yang terakhir bahwa itu hukuman. Buktinya kalian pasti tidak punya pendirian. Kalian pasti mengikuti prasangka saja. Pasti kalian tidak yakin tentang siapa yang dibunuh. Lah, kalau kita bahas, kita bedah, diskusi dengan mereka, bagaimana terjadi begitu kontradiksinya pembahasan yang mereka sendiri pun terjadi, apalagi dengan Al-Quran. Begitu kurang lebih, Kang. Anak baik. Luar biasa. Daripada aku nyebut Baal. Jadi memang betul ya apa yang dikatakan mereka itu memang tidak punya pendirian gitu. Ketika dia mengatakan bahwa penebusan itu Yesus itu sebagai Tuhan ini untuk menebus dosa. Nah, ketika kita tanya siapa yang mati, apakah di situ Tuhan ikut mati? Oh tidak, dia manusianya. Tuh, Yesus ini manusia atau Tuhan? Tuhan katanya kan gitu. Langa pelongo muter-muteran seperti itu. Oke, kita lanjut ke tema lain, mungkin izinnya sedikit Ustadz. Ini ada yang fenomena yang biasa terjadi di Indonesia gitu, yang selalu di framing. Mereka merasa didolimi lah, merasa dilakukan intoleran dan lain ini. Dalam hal mendirikan rumah ibadah gitu kan. Kalau di Indonesia jelas ada SK2 Menteri, kalau nggak salah ya SK2 Menteri atau 3 Menteri ya, kalau tidak salah seperti itu, yang mengatur tentang bagaimana tata cara membangun rumah ibadah gitu kan. Kalau saya sih setujunya memang, kalau pribadi saya kalau saya jadi presiden saya cabut SK2 Menteri ini. Biar bebas orang mendirikan rumah ibadah. Tentunya kan kita mayoritas. Islam tidak dibatasi di luar negeri ya. Maka timbullah Islamfobia. Tetapi semakin pesat gitu loh. Apalagi di Indonesia yang mayoritas, apabila SK2 Menteri ini dihapus, habis mereka tenggelam. Habis, tidak 5% lagi, saya bilang, habis sudah pasti. Tapi ya untungnya mereka diselamatkan dengan SK2 Menteri, jadi kita menghormati dia. Nah, di dalam pendirian rumah ibadah, gitu kan, di dalam Islam ada aturannya nggak? Seumpamanya nih, SK2 Menteri tidak ada, seumpamanya. Apakah ada aturan? Oh, kita bisa mendirikan masjid sembarang itu. Apakah ada? Tidak. Karena kalau di mereka kan, kalau tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah, nangis. Kami tidak dilakukan, bisa mendirikan rumah ibadah. Saya ini katanya tidak toleran, nangis gitu kan, nangis gitu. Padahal masalahnya dia tidak tahu apa gitu. Silakan Ustadz, apa di Islam ini ada nggak aturan mendirikan rumah ibadah? Ya, di dalam Islam itu memang ibadahnya di masjid. Cuma aturannya, kalau dalam segi agama, selagi masjid ini tidak penuh, ya kita itu tidak akan buat lagi gitu. Baru ketika sudah, oh ini udah penuh karena rakyat semakin banyak, baru buat. Itu masjid. Ya, jadi aturannya kalau mereka kan enggak, cuma 3 orang jemaahnya bangun. Nanti sebelahnya cuma 5 orang bangun lagi. Kalau Islam enggak, Islam itu dikenal dengan menyatukan. Jadi selagi masjid ini masih belum full dan di daerah itu, nah itu saja ditempatin gitu. Mubazir kalau buat lagi, karena kita ini kecuali ya musola. Kalau musola itu kan memang kecil-kecil, maka setiap RT punya, nanti sana lagi punya, tidak masalah. Tapi rata-rata kalau masjid satu daerah itu, satu desa gitu loh. Bahkan di tempat saya tiga dusun itu, 3 desa. Ya, misalnya namanya itu desa apa, nanti ada tiga dusun, ini satu masjidnya. Ya karena kita ini untuk apa banyak-banyak kalau tidak ada jemaahnya. Makanya ada hadis tuh gini, nanti tanda-tanda akhir zaman itu banyak orang yang berlomba-lomba bangun masjid yang mewah, tapi jemaahnya
sedikit. Nah sekarang ini kan kayak gitu ya. Jadi ada aturannya bagus dalam Islam itu. Tidak seperti mereka. Kalau mereka ya banyak-banyakan tempat, tapi penghuninya gak ada. Kalau kita enggak, ya sekiranya meramaikan masjid, caranya meramaikan ya satu desa ya satu biasanya, karena untuk Jumatan gitu. Kalau musola ya blok-blok, karena kecil-kecil. Ya, nanti yang satu penuh, akhirnya yang sebelah sana buat lagi musola, tidak masalah. Gitu. Tapi kalau masjid biasanya satu. Bahkan kadang-kadang 3 dusun nih satu. Tempat saya ini setiap 3 dusun baru ada masjid gitu. Padahal mayoritas itu tidak ada, otan itu gak ada. Ya saya aja karena orangnya tidak pernah keluar rumah ya. Gak tahu saya gereja di Pasuruan itu di mana. Ya banyak, tapi saya gak tahu tempatnya di mana. Gitu. Nah kayak gitu aturannya ya. Dan sama aturannya terakhir sama. Kami dulu Ustaz Sugi, Bang Juma bangun masjid di Belora. Ya sama. Padahal kami bangun masjid itu di tempat yang kakak di situ itu penduduknya 500 kakak, cuma satu hotelnya. Tapi sama persyaratannya. Harus tanda tangan ke sini, wirawiri kita. Ya, tidak langsung udahlah wong ini muslim semua, udah bangun. Enggak gitu, tetap harus mengikuti peraturan. Berarti kalau ada suatu tempat ibadah dibongkar itu berarti tidak memenuhi aturan itu. Aturannya diantaranya harus jam berapa kakak kayak gitu itu. Oh cuma jemaahnya 3 mau buat. Itu tidak ada perintah lah, tidak ada dalil. Ya kalau kita banyak dalilnya, memang harus laki-laki itu di masjid gitu. Akhirnya wajar kalau kami buat, mau ada perintah. Ya kalau mereka ada perintah, jemaahnya sedikit bangun, nanti tidak memenuhi syarat dibongkar, Islam yang disalahkan. Padahal syaratnya tidak terpenuhi gitu. Lanjut. Ya kalau di kita ya, masalah tentang satu, ini kita gunakan prinsip dulu. Tentang masalah Islam membangun masjid, perintahnya ada. Bahkan Rasulullah kan menjamin, barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, maka Allah berikan di istana di surga. Artinya umat Islam berlomba-lomba untuk membangun tempat ibadah. Belum lagi bagaimana ketika orang beriktikaf di masjid, belum lagi fadilah ketika salat berjamaah di masjid. Belum lagi nanti fadilah di Madinah, fadilah di Mekah, memiliki keutamaan masing-masing dan seterusnya. Itu ada aturannya. Itulah kenapa Islam diperintahkan beribadah di masjid dan membangun masjid. Dan juga ada etika aturannya. Tidak boleh membicarakan hal dunia di masjid dan seterusnya. Dan ketika mengikuti aturan, sudah digodok oleh negara kita bagaimana ketika boleh membangun masjid, mencukupi syarat dan ketentuan aturan, ya bangun. Nah kalau di Oten atau sebelah misal mau bangun tempat ibadahnya secara dari keagamaannya, ada nggak perintahnya, ada nggak keutamaannya, ada nggak bahwa membangun satu gereja di bumi nanti akan diganti dan seterusnya, gitu kan? Perintah untuk masuk ke gerejanya, tempat ibadahnya ada nggak? Itu dari segi agamanya dalam ranah diskusi. Dari segi aturannya memenuhi syarat atau tidak kenegaraan. Penduduk yang ada memenuhi enggak bahwa itu layak untuk dibangun tempat ibadah, kan gitu. Karena jangan sampai tempat ibadahnya dibangun duluan di tengah mayoritas muslim, jemaahnya nanti impor dari luar daerahnya maksudnya, bukan dari lingkungan tersebut, yang menimbulkan masalah kayak gitu. Atau justru kadang-kadang ada satu, tapi kadang-kadang bangun lain, tapi karena gara-gara beda denom, nggak boleh masuk, beda aliran. Nah itu juga jadi timbul masalah. Ya contohnya kan banyak juga tuh peristiwa-peristiwa kemarin kasusnya yang di Papua juga kan ada panas kayak gitu. Dan juga di Bekasi juga pernah sering lihat kita beritanya. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau di Islam itu sangat mengerti tentang tatanan kehidupan manusia dalam hal sosial, perbedaan keyakinan dan sebagainya. Dalam agama sudah diatur, dalam kenegaraan bagaimana umat Islam menyalurkan aspirasinya, pandangannya berdasarkan Islam dituangkan dalam sebuah aturan kenegaraan, sehingga disitulah menerapkan sistem Islam yang bisa diterima kebenarannya dan masuk akal, logis, diterima oleh yang lain. Itulah disebut sebagai rahmat untuk semesta alam, hadirnya Islam. Begitu, Kang Anak Baik.
Ya luar biasa. Yang lain mana nanya tuh mah? Aku habis pertanyaannya gimana nih nanti kalau habis pertanyaan bingung aku nanti. Ya jadi gitu ya. Balik lah. Jadi gitu ya benar ya Ustadz, kalau di Islam jelas seperti itu ya, ada perintahnya gitu kan, malah untuk memakmurkan masjid seperti itu ya, luar biasa jadi Islam. Kalau mereka memang nggak ada perintahnya gitu ya, dan seperti yang disinggung terakhir, mereka biasanya untuk mendirikan rumah ibadah itu bukan karena kebutuhan gitu kan, yang disinggung oleh Ustadz Alif, Ustadz Atta tadi. Bagaimana kalau rumah ibadah isinya 10 ya, baru karena perbedaan pendetanya bikin denom lagi, bikin lagi, jadi bagi 2 5 kan nggak, memang tidak ideal gitu kan. Ya kalau hanya di sana untuk mau joget-joget aja, mau jingkrak ya nggak usah bikin rumah ibadah lah, bikin diskotik aja menurut saya kan, seperti itu kan mungkin lebih dipermudah gitu kan. Ini karena tidak bersinggungan dengan keimanan orang lain. Ya bagusnya sih seperti itu, bikin diskotik aja, karena kalau untuk bercingkrak nyanyi pakai band gitu kan, lihat di video-video seperti itu. Ya seperti itulah Ustadz. Terus apa yang mau saya tanya lagi kalau begini? Ini sedikit Ustadz. Apa tadi ya? Saya sudah catat tadi itu. Nah di Islam ini kan jelas bahwa tidak boleh menyembah gitu selain Allah gitu kan. Nah ada framing mereka mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Islam ini beda katanya. Tapi dia tidak, kalau bertanya begitu, oh Tuhannya Yahudi beda katanya dengan Islam katanya. Orang Tuhannya Musa beda dengan Islam katanya. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan Tuhannya Islam beda dengan Kristen. Ini yang mereka sembunyikan. Tapi framing mereka Tuhannya Islam beda dengan orang Yahudi. Silakan Ustaz. Ya tadi sudah kami singgung itu ya. Jadi kalau dalam Islam semua para nabi itu sama Tuhannya. Makanya di surat Al-Baqarah 136 itu ya, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, wong diutus oleh Tuhan yang sama yaitu Allah. Makanya ketika ada penyimpangan ditegur oleh Allah mereka ini. Ya, apa? Kuliah ahlal kitab. Ya, dan ini di dalam surat Ali Imran 64. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Maksudnya apa? Karena nabi-nabi kita ini sama, diutus oleh Allah. Ya. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Tauhid kita ini. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya, begitu juga Nabi Yakub sama mewasiatkan. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya, inna Allah astafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Isa, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi dalam Islam udah final bahwa jangan menyembah selain Allah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah hanya kepada Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah jadi mereka ini di zamannya Nabi Muhammad juga sama. Tidak pernah orang Yahudi itu ngomong, wahai Muhammad, kata mereka, ingat ya Tuhan kita beda ya, ada. Mereka ini yang diperdebatkan, benar nggak? Ya, walaupun mereka tahu benar, tapi tetap mereka itu tidak mau beriman. Akhirnya
mereka mencari bukti sekiranya mereka menolak Nabi Muhammad. Sebagaimana dulu Yesus diutus, mereka menolak. Ya, jadi perdebatan itu, makanya banyak ayat-ayat yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Ini kan orang-orang Wahyudi bertanya. Wahai Muhammad, kata mereka, kalau engkau memang Nabi, saya ada pertanyaan. 7 pertanyaan. Yang mana bisa dijawab hanya oleh Nabi. Nah, kalau kamu Nabi beneran, ini pertanyaannya, dijawab oleh Rasulullah itu. Jadi, tidak pernah mereka ini membahas tentang Tuhan kita beda loh. Gak ada. Mereka ini cuma ingin mencari kesalahan sekiranya Nabi Muhammad ini tidak diimani oleh orang-orang lain sebagai utusan gitu. Karena mereka pinginnya enggak lah, harus dari Bani Israil. Ya, bahkan mereka ini sebenarnya beriman, tahu benar, tapi mereka ingin menolak sebagaimana Nabi Isa diutus untuk mereka. Wong nabinya mereka diutus orang mereka ditolak. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad ditolak itu oleh mereka. Wong dari kalangan mereka sendiri loh, mereka bun-bun itu. Ya. Walaupun mereka percaya. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita tanya balik, loh, kalau kamu ingin tahu Tuhannya Wahyudi, berarti tapi Wahyudi yang saya bahas yang dulu dikenalkan oleh Musa, Isa, Yakub, ya sama. Nah sekarang saya nanya balik, Tuhanmu dengan Wahyudi sama enggak? Mereka pelengah-pelongo. Nah gitu. Nah kalau kami mengatakan sama, langsung kami pakai akarnya apa? Bahwa semua para nabi itu diutus oleh Allah. Dalilnya Al-Baqarah 133, Al-Baqarah 132, Ali Imran 64, terus Al-Baqarah 136, bahwa mereka semuanya berserah diri kepada Allah. Mereka semua para nabi utusannya Allah. Ya bahkan sama-sama Allah yang Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, sama. Nah gitu. Tahu ngomong apa ini? Silakan Bang Bang. Biasa. Ustaz Alif, ayah. Atau Ustaz Alif saya bikin pertanyaan baru aja. Oke. Pak Ustaz Alif gini, bukan pertanyaan ini biasa yang di framing kita karena biasa framing seperti itu. Jadi kalau jawaban dari Pak Ustaz jelas ya, kalau di menggunakan ayat tadi di Al-Baqarah 132, 133, 136 bahwa Tuhan mereka ini Musa atau pengikut Musa ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dari Tuhannya yang sama gitu kan. Nah kemudian kalau Ustaz Alif tolong jelaskan kepada saya, ini yang sudah di framing bahwa teman-teman Kristen Islam ini kepada orang Yahudi, tadi kan berbicara orang Yahudi maupun Nasoro tadi, dikatakan di Al-Maidah 51 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasoro ini sebagai teman setiamu. Ini apa maksudnya gitu loh? Kan ini mereka suka potong-potong gitu, Al-Maidah nomor 51 seperti itu. Jadi kita ini diajak bermusuhan, itu kan framing mereka gitu kan. Silahkan dijelaskan. Al-Maidah 51. Ya betul. Ya, Oke, baik. Sebelum sebelum lebih jauh ke sana, saya tadi masuk ya sedikit juga tentang, saya pernah ada yang lagi saya temukan adalah itu bagaimana ketika menemukan data-data benar tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tahta, ketika orang Yahudi mengenal siapa sang pencipta, ketika mereka bertanya menemukan sebuah jawaban, ciri-ciri yang dijelaskan juga nama-nama yang dimiliki oleh sang pencipta itu, Yahudi memahami konsep itu. Ini benar, ini Tuhan kayak gini gitu. Maka tidak didebatkan siapa nama Tuhan sang pencipta, adalah Allah. Kan gitu. Ada data Ustadz data yang saya menarik. Ada juga yang ketika di dalam Al-Quran itu menggunakan bagaimana Asma'ul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dal Jalali Wal Ikram dan seterusnya kan. Itu dalam bahasa Ibraninya itu ada. Itu jadi ketika dia dalam ada salah satu hamba atau dari pasukannya Nabi Sulaiman ya, di situ Ahya Syarahia Adwana Asbautin Ala Sadai, menggunakan bahasa Ibrani kan gitu. Artinya memang menggunakan ada asma Allah yang di dalam bahasa lain, yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dal Jalali Wal Ikram. Itu menarik, tapi saya lagi dalam batas kajian ya. Ini batas lebih jauh untuk menggali lagi.
Lalu masalah tentang di dalam Al-Maidah 51 itu yang sering kita bahas juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'di. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ya masuk akal aja sih, sebenarnya kita nggak usah capek-capek. Saya yakin Oten aja pasti cari pemimpin itu dari Oten. Kita nggak usah capek-capek ya. Dalil Al-Quran itu udah terlalu benar. Udah terlalu benar, makanya karena terlalu benar, jadi mereka itu syirik dijadilah dibikinlah sebuah masalah gitu. Saya yakin loh. Bahkan ya kita sering dengar tuh, mereka itu ada masuk politiknya ke gereja-gereja bahwa harus didukung dari anak-anak tewas sampai kabur lah tuh. Adalah kayak gitu pokoknya. Kenapa? Ya wajar dong. Jangan jadikan mereka itu pemimpin kita, pelindung kita. Nah kita juga wajib dong. Dan kita peduli dong dengan kepemimpinan di kita kan gitu ya. Berkaitan dengan kepemimpinan. Teman dekat juga jangan. Sebatasnya aja sewajarnya. Dalam konteks tertentu silahkan lakukan. Dalam hal ajaran kita sudah punya patokan. Ya gitu. Jadi kalau dalam Islam kan sudah jelas. Mau dalam hal kepemimpinan justru Islam itu tegas. Di sini sangat jelas loh. Kalau orang-orang yang maaf kata misal Nasrani tidak terima atau orang Yahudi tidak terima, loh memang kalian tinggal bikin aturan. Oh kalian juga pasti akan membela pemimpin kalian yang sekupu dengan kalian, yang sepemikiran dengan kalian, yang seiman dengan kalian, kan gitu. Ya di Islam itu jelas garisnya, tidak ambigu. Ya jangan syirik, jangan marah. Gitu Kang. Gitu aja Kang. Iya jadi ya abu-abu gitu, nggak pakai tapi-tapi dalam Islam itu ya jelas. Ya luar biasa gitu. Ginilah ini. Kalau ini kita berbicara tentang kitabnya Yahudi gitu kan. Apakah pernah dibahas di Al-Quran atau Rasulullah pernah bersabda gitu tentang kalau baca kitabnya Yahudi ya, bukan ini ya, kita pakai Yahudi aja ya, bukan Kristen ya. Di Ulangan 34:10 dikatakan di Israel tak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan dengan muka Tuhan gitu kan. Tidak ada nabi lagi untuk Israel itu kan. Tetapi kalau saya baca di bahwa Yesus juga dikatakan nabi gitu loh. Ini maksudnya gimana Ustadz? Ya, kalau begitu ya berarti yang seperti Nabi Musa nggak ada kalau dari Bani Israel. Kalau mau disamakan dengan dia, ya jangan dari Bani Israel. Kalau ada yang dari Bani Israel ngaku-ngaku, ya berarti dia sedang menyalahi kitab tadi. Tidak ada nabi yang seperti Musa dari kalangan Bani Israel, kan gitu. Sebenarnya sederhana sekali lah kita untuk paham. Makanya ketika akhirnya kita pelajari lebih jauh ya. Kenapa dalam Al-Quran itu begitu banyak tentang kisah Bani Israel dan kisah Nabi Musa? Ternyata akan ada kemiripan di sana. Terlebih lagi dijelaskan kan, kemarin sempat kita singgung, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa. Itu menarik untuk kita bahas. Loh, kok ayatnya, bisa? Ustadz ya? Iya. Yang surah Al-Muzzammil itu ya. Mendekati itu luar biasa ya. Iya. Ada ya. Surah tidak seperti Yesus ya, tapi tidak seperti Yesus atau Daud apa Musa disebutkan ya. Iya, kalau kita kan dari Al-Quran, nggak mesti kita mereka. Luar biasa. Kan gitu. Versi Al-Quran, bukan versi kita mereka. Jadi kan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa ke Fir'aun. Nah, kan gitu. Allah mengutus Nabi Muhammad yang waktu itu kan di tengah kaumnya, di tengah kalian, sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Jadi di situ kama. Jadi ada mengumpamakan sebagaimana juga Allah mengutus Nabi Musa. Ya udah, berarti ada mempersamakan di sana sama-sama utusan Tuhan. Makanya apalagi kalau ketika Waraqah bin Nawfal kan ketika dikisahkan wahyu pertamanya Rasulullah yang dijelaskan kronologisnya oleh istrinya Sayyidah Khadijah, hada namus aladi ata ila Musa. Ini adalah namus sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa.
Nah, artinya ada hukum-hukum yang datang kepada Rasulullah sebagaimana dulu pernah hukum datang kepada Nabi Musa. Hukum yang baru. Gitu. Artinya Al-Quran cuma copy paste sama kitab sebelumnya, Ustaz? Ya enggak dong, kok copy paste? Ngarang. Klaimnya Otan begitu, Ustaz? Nggak ada. Justru kan saya bilang Al-Quran itu mandiri. Al-Quran itu sendiri. Makanya Al-Quran Al-Ankabut ayat 48 dikatakan, engkau tidak pernah membaca sebelumnya kitab. Wa matatlu mingkol bika mingkoblika minal kitab. Walat takutu biyamin. Engkau tidak pernah membaca sebelum Al-Quran ini dari kitab. Kitab-kitab itu gak pernah dibaca. Apa ini bilang copy paste? Justru di sini adalah menunjukkan tentang yang pernah berfirman dulu kepada Nabi Musa, itu adalah Tuhan yang sama yang berfirman kepada Rasulullah. Itu pesan yang mau disampaikan. Jadi tidak benar ya, Ustaz ya? Ya enggak benar. Tuduhan itu ya tidak ilmiah atau ada lagi begini, Ustaz. Allahnya Utlim itu katanya tidak mencintai hambanya. Yang satu dikasih hadiah surga, yang satu disiksa kejam. Artinya Tuhan tidak maha kasih, kemudian Tuhan itu kejam. Kemudian udahlah, ngikutin kami aja, dosamu udah ditebus, aman, nanti masuk surga gitu. Gimana, Ustaz? Itu ibarat orang lagi ngomong makan enak, makan nikmat di rumah presiden, tapi di situ dia ngejelek-jelekin presiden, fitnah presiden, lama-lama dihukum oleh presiden, baru tahu rasa. Jadi presiden menghukum bukan karena kebencian presiden, tapi karena tindakan yang kau lakukan. Orang yang di bumi ini sudah diberikan nikmat oleh Allah, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Laqad karomna bani Adam, Allah muliakan semua bani Adam, mau beriman tidak beriman, rizkinya juga dijamin. Jangankan manusia, binatang, tumbuhan, semua dijamin rizkinya. Itu dijamin. Al-Quran berpesan, wala taj'alu lillahi andada, jangan kau jadikan sekutu bagi Allah. Sembahlah Allah. Itu kan perintahnya. Kalian menolak, ngebantah, tapi jelek-jelekin. Udah diingetin, nanti kalau kamu menyekutukan Allah, kalau kamu tidak menyembah Allah, kalau kamu menyembah selain Allah, konsekuensinya kamu masuk neraka. Nah, udah diingetin kayak gitu, ya sadar. Berarti nanti kamu disiksa. Nah, kalau sadar mestinya ya kembali ke jalan Tuhan. Udah tahu bahwa kalian disiksa itu karena adilnya Allah. Jadi Rasulullah menyebutkan kan, Allah memasukkan manusia ke dalam surga karena rahmatnya, Allah memasukkan manusia ke neraka karena adilnya. Bagaimana adilnya? Loh, udah dikasih tahu kok di bumi ini. Masalah kehidupan kalian dijamin. Cukup kalian menyembah Allah Tuhan yang Esa. Lakukan. Kalau kamu melanggarnya, kamu disiksa. Orang waras udah diingetin, kasih tahu seperti itu, bukan untuk berarti Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih, bukan. Udah diingetin, udah dikasih. Kecuali nggak dikasih tahu tapi disiksa. Atau belum berbuat apa-apa dibilang sudah berdosa. Alasannya dapat warisan. Ya nggak masuk. Itu nggak logis namanya. Gitu. Mantap, Ustaz. Tapi beda kan? Ditanyain Muslim sama ditanyain Oten. Kemudian klaimnya lagi Allahnya Utlim itu tidak hadir secara fisik, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Loh, yang fisik itu makhluk, kayak mana? Yang fisik itu kan makhluk. Yang bisa dilihat oleh mata itu makhluk. Lah sekarang, coba gini, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an dengan keilmuannya dia berkata, "Mahmata sawarta bi balika wallahu bi khilafi dalik." Apapun yang tergambar di benakmu tentang Allah, pasti itu bukan Allah. Itu di Islam itu udah dikunci. Jadi apa? Kamu membayangkan Allah itu seperti apa?
itu pasti bukan Allah. Karena Allah tidak seperti apa yang kau bayangkan. Karena yang sesuatu yang terbayang itu pasti makhluk. Karena media untuk membayangkannya juga makhluk. Kan gitu. Itulah ujian kita di bumi ini. Tapi nanti ketika kita memang benar-benar mendengarkan firman Allah, ketika Allah berfirman, la tudrikul absaru wa yudrikul absaru, Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, dengan kesabaran, keikhlasan kita terima bahwa itu beriman kepada Allah yang gaib, maka Allah berfirman, wa ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya nanti dia akan melihat. Masalah seperti apa itu perkara nanti alam akhirat. Orang kita di dunia aja semua media, semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan tidak semua kita jangkau oleh penglihatan. Akal kita yang berpikir aja kita nggak bisa melihatnya seperti apa. Kecerdasan seseorang yang bisa membuat kapal, bangunan, pesawat, dan lain sebagainya. Pernah nggak kita lihat akalnya seperti apa, begitu megahnya, begitu hebatnya bisa membuat sebuah pesawat yang begitu ratusan ton bisa terbang. Pernah nggak kita lihat akalnya? Nggak bisa. Yang dilihat itu tubuhnya, kan gitu. Itu baru makhluk, apalagi sang pencipta, sang maha kuasa menciptakan galaksi semua yang ada di semesta ini. Miliaran bintang semua bertaburan tanpa ada yang benturan. Semua itu ada, gitu. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina ada benar. Ya, silakan. Syukron Ustaz. Silakan. Bang Tino, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana, Bang? Dari Maluku, Bang. Ya, Katolik ya? Iya, benar, saya Katolik. Oke. Silakan. Ustaz Atta monitor. Oke, izin ya mau tanya nih, Bang. Siap. Ustaz ya. Kalau pada saat Muhammad menerima wahyu itu apa ada saksi nggak? Kalau ditanya saksi, Al-Quran menyebutkan wakafa billahi syahida. Ya, malaikat Jibril, ada saksi bisu di sana Gua Hiro yang sampai saat ini masih ada, dan Allah yang menjadi saksinya. Allah berfirman, wakafa billahi syahida. Peristiwa wahyu pertama ya di Gua Hiro. Gini ya, Ustaz ya. Saya buat sedikit perbedaan aja sama kita Katolik ya. 12 rasul adalah saksi saat Yesus Kristus itu ada di bumi ya, dalam penginjilannya atau pengajarannya. Itu pun masih ditentang bahwa ada kesalahan penulisannya, sejarahnya, dan segala macam oleh Muslim. Tapi Muhammad ini cuma hanya malaikat Jibril dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagai saksi, ya kan? Tapi saksi manusia pada saat itu nggak ada kan, Pak Ustadz? Loh, ingat Bang, wahyu Al-Quran, peristiwa Gua Hiro itu cuma 5 ayat. Wahyu pertama. Sementara Al-Quran 6.000 lebih ayat. Dan itu peristiwanya terjadi berlalu. Maksudnya berlaku ketika di tengah manusia datang dalam peristiwa peperangan, datang wahyu. Ketika Rasulullah berdoa, Rabbil tadar ala ardi minal kafirin adayaro, minta dimusnahkan orang-orang kafir. Itu ada semua. Datang pertolongan wahyu dari Allah di dalam surah Al-Anfal. Itu bagaimana ketika para sahabat berperang, menang dalam peperangan pasukan yang sedikit. Datang wahyu pertolongan dari Allah. Bagian dari bentuk mujizat. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa ketika berkumpul dengan para sahabat, datang wahyu, malaikat ketika datang dia menyerupai pria yang tampan. Banyak peristiwa-peristiwa. Kalau Anda mau menanyakan gini Bang, sebenarnya ada di kitab Anda contoh namanya kitab Wahyu, ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Siapa saksinya? Itu dalam penglihatan 1 kali aja. Nah, saksinya siapa? Nggak ada saksi. Dia menerima wahyu. Tapi gini. Sama kan? Malah nggak ada saksi. Ya, itu Yohanes ya. Kita nggak sebut Yohanes. Ini Yesus sama Muhammad aja yang gua ngomong saja. Yesus sama Muhammad kan. Nah gini. Lah, Yesus kan itu kaitannya dengan kitab suci Bang. Iya, tetapi wahyu itu kan penglihatan, tapi yang dibantah terus itu kan bukan wahyunya, tetapi Injilnya aja. 4 pengarang Injil ini tentang Yesus yang waktu hidup sampai mati gitu kan.
nggak dipercaya bahwa Yesus itu mati gitu. Lah, kalau gitu penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa saksinya? Saksinya kan 12 rasul. Loh, yang satunya kan Yudas kan udah menyangkal Yesus dan mati. Sebentar. Itu kan ditulis tahun 70-an. Iya, sebagai saksi kan yang menceritakan. Kitab Yohanes ditulis tahun 90. Ditulis tahun 90. Yesus hidup di tahun 33 terangkat ke langit. Iya. Yohanes usianya sampai berapa? Yohanes bin Zebedeus. Iya. Nah, coba siapa yang menulis kitab Yohanes? Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 dan seterusnya. Jadi, siapa saksinya? Saksinya itu pada saat Romawi menjajahi Yerusalem pada saat itu. Pada zaman Yesus itu kan sudah dijajahi oleh Romawi. Ya. Atau siapa yang melegalisir bahwa itu adalah kitab Yohanes? Ini malah lebih parah sebenarnya kalau kita bahas, Bang. Sekarang gue mau tanya kembali ke masalah. Tanya lagi, oke. Wahyu itu gitu kan. Gak ada saksi pada saat Muhammad menerima wahyu. Lah itu kitab Yohanes gak ada saksi. Sama aja juga dengan Muhammad gak ada saksi. Ya sudah. Iya. Ya terus masalahnya apa? Masalahnya gini, 12 orang ini bisa membuat cerita dan disimpan pada saat penulisan itu. Itu lah, saksinya siapa kalau itu adalah wahyu? Hah? Saksinya siapa kalau itu adalah wahyu? Yohanes sendiri yang yang sebagai penglihatan kan, nggak ada saksi. Oh ya sudah. Tapi penulisannya itu. Nah sekarang nyambung, sekarang gini. Kemudian sampai pada wahyu nyambung. Tapi sekarang ke Yesus. Yesus berkata bahwa misal di dalam Yohanes 12, 48, 49, 50, di dalam Yohanes 17 nomor 6 sampai nomor 8 kan gitu. Bahwa dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan oleh Bapa kepada Yesus. Siapa saksinya ketika Yesus menerima wahyu? 12 rasul itu kan sebagai saksi untuk Yesus menyampaikan. Dia kan sebagai guru, jadi dia pada saat itu menyampaikan saja Injil. Ya, Yesus menerima wahyunya. Yesus sebagai pengwahyu, bukan menerima wahyu. Dia pengwahyu, memberikan wahyu. Penerima wahyu. Bukan dia penerima, dia yang memberikan wahyu, gitu. Lah, kalau dia menerima, mana kau ini? Kalau dia menerima kitab wahyu, berarti ada kitabnya ada. Bukan, Yesus mengaku dirinya yang menerima wahyu. Dia menyatakan dia menerima wahyu, tapi sebagai pemberi wahyu kan dia gitu kepada 12 muridnya sebagai penerima saksi. Bukan pemberi. Iya, dia menerima dan kan memberi juga. Nah, siapa saksinya dia menerima wahyu? Dia yang menyatakan sendiri. Ya, nggak ada saksi juga kan? Nggak ada saksi juga, tapi Muhammad lebih parah lagi, nggak ada saksi sama sekali. Tapi Muhammad nggak ada saksinya. Oke, pertanyaan saya, wahyu pertama Yesus yang diterima yang mana? Injil itu. Wahyu pertama. Kalau Nabi kami kan jelas tuh. Jelas tadi yang Anda tanyakan ketika di Gua Hiro 5 ayat dari surah Al-Alaq. Itu 5 ayat. Nah, sementara Yesus, wahyu pertama yang dia terima itu yang mana? Dia menyatakan dirinya menerima wahyu langsung dari Allah sebelum dia lahir ke bumi. Ya. Nah, dan dia menyampaikan wahyu. Di mana? Dia menerima sebelum dia lahir. Gitu. Dia menerima sebelum lahir. Iya, inkarnasi kan jadi manusia. Iya, ini kan wahyu ini kan ilahi. Nggak ada yang bisa mengetahui dari mana asalnya, tapi apa yang disampaikan itulah wahyu. Malah jadi bingung sendiri. Bukan gini, wahyu itu, iya kan, yang diberikan. Kalau contoh gini, wahyu ini adalah sebuah titah atau sebuah tugas gitu yang diberikan kan, itu kan pengwahyuan atau dikatakan atau disampaikan, itu kan wahyu. Artinya wahyu itu kan dititahkan atau ditugaskan gitu. Itu artinya kan wahyu. Nah, dari mana asalnya kita, apa yang disebutkan oleh Muhammad, apa yang disebutkan oleh Yesus, itu kan dari surga gitu. Yang kita yakin sampai hari ini kan.
Jadi nggak tahu mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Ya memang nggak wahyu itu disampaikan itu, ya kan, dalam bukan sebuah kitab, tapi sebuah ajaran kan, ajaran pemahaman yang diajarkan, yang diucapkan, nggak ngomongin kitab, ngomongin wahyu. Nah, wahyu ini kan sebuah tugas yang diberikan kepadanya gitu loh. Tapi ketika dia masih bayi, dia sudah menerima wahyu belum? Belum. Oh, tadi berarti ya kau bilang sebelum lahir berarti gagal ya? Oke, itu gagal. Dia kan umur 30 tahun baru dia mengajar kan. Jadi seorang guru atau tabib gitu kan. Nah, berarti usia 30 tahun baru terima wahyu? Iya. Yang mana wahyu pertama yang dia terima? Pertama adalah yang dia sampaikan. Astagfirullah. Itu mah mujizat, Miun. Iya, mujizat. Ya. Halo. Tilka amaniyuhum, itulah hayalan mereka. Aduh ya Allah. Makanya gitu. Lebih parah lagi tuh di Muslim gini. Apa yang parah di Muslim? Parahnya begini. Gimana? Wahyu yang diberikan kepada Muhammad itu nggak ada saksi manusia gitu. Ih, koplak. Tadi kau bilang kau sendiri nggak ada saksi. Gimana sih? Iya 12 rasul itu kan sebagai saksi. Lah siapa saksinya ketika Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu? Kita nggak bilang ya wahyu Yohanes, kita nggak butuh. Lah itu kitab wahyu namanya. Iya, kita bilang waktu Yesus hidup gitu loh. Kisahnya. Nah itu kitabu loh. Iya. Kayak mana sih kau ini? Gini, dengar ya. Kita nggak usah ngomong ke Yohanes dulu. Kita lah terus ke siapa? Antara Yesus dan Muhammad aja kita bahas. Lah mana wahyu Yesus yang mana? Kalau wahyu Yesus yang diberikan yang tadi Bang tanya itu pada saat Yohanes menerima wahyu setelah Yesus naik ke surga gitu. Giliran tanya Yesus, jawabnya ke Yohanes. Giliran bahas Yohanes, bilangnya ke Yesus. Kalau gini, kalau masalah wahyu, Yesus itu nggak ada wahyunya, dia cuma menyampaikan apa yang dia mengajarkan saja tentang hukum Taurat, menegakkan hukum Taurat, cinta kasih dan segala macam itu aja. Iya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Dia menerima firman, menerima ajaran, menerima wahyu. Dia berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan kepada dia. Kapan sang Bapa berfirman kepada Yesus dan siapa saksinya ketika dia menerima wahyu? Iya, kalau itu kembali pada Yohanes 1 ayat 1 aja. Aku adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu poin pertama di pasal 1 di Yohanes itu. Di situ udah ada Yesusnya. Iya, sebelum Yesus lahir kan itu firman kan, lahir dari firman kan dia, sabda kan. Enggak, Yohanes 1-nya udah ada Yesus belum? Iya kan menceritakan sebelum Yesus lahir. Dari mana dia datang ya? Dari kan kita ngomongin Yesus mengajar yang menerima wahyu. Kok dibahas belum lahir gimana sih? Iya kan tadi tanya wahyu. Kalau wahyu itu nggak ada, gue bilang. Lah itu dia berkata apa yang dikatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapa berfirman kepada Yesus, berarti itu menerima wahyu. Dia datang untuk menegakkan hukum Taurat gitu. Iya, berdasarkan wahyu dari Tuhan. Iya, itu hukum Taurat. Nah, mana wahyu yang diterimanya? Siapa saksinya ketika dia terima wahyu? Yesus menyatakan dirinya sendiri, dia yang menerima gitu. Iya tahu dia menerima wahyu, siapa saksinya? Nggak ada saksi. Ya sudah, kalau nggak ada saksi kenapa dipertanyakan ke Islam? Tapi pada saat
Injil itu ditulis itu kan sesuai dengan saksi 12 rasul. Gitu. Nggak ada. Yohanes itu ditulis tahun 80-an ke atas. Iya. Artinya penulisnya pun nggak tahu siapa. Tapi waktu itu kitab dalam keadaan terpisah gitu loh. Belum jadi satu. Dalam contoh Bible yang disebut kitab Yohanes itu baru ditulis tahun 80-an. Pertanyaannya siapa yang nulis? Murid-murid Yesus sudah nggak ada. Ayo. Terus wahyu dia yang pertama yang mana? Yang ketika dia terima wahyu. Apakah pada mulanya adalah firman? Bukan. Itu hanya platonik yang dikutip oleh Yohanes. Bahkan kitab Anda sebelumnya pun disebut Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas. Bukan wahyu, itu pun sebelumnya nggak jelas siapa namanya. Itu jadi gini, Injil itu bukan kitab, bukan kitab, tapi itu cuma pengarang aja, 4 pengarang Injil itu. Iya, kalau kami Katolik itu menyatakan itu karangan. Iya. Kami iya kan? Itu karangan, bukan kitab, bukan, itu karangan. Lah iya karangan. Bukan wahyu berarti kan? Bukan, itu karangan. Ya udah berarti nggak ada wahyu di dalam kitabmu. Tapi masih mendingan ada saksinya untuk menyerang. Siapa saksinya yang menulis Yohanes? Siapa orang? Tadi ditanya kitab wahyu siapa saksinya, nggak ada. Ya sama aja kalau Muhammad kalau dibilang. Ya udah nggak ada saksi kan? Berarti agama ini cuma lelucon doang. Ya silakan. Kalau kau katakan agama lelucon silakan. Semua aja Islam juga lelucon juga. Kalau kami kan tadi ayatnya ada. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Injil juga ada ayatnya gitu loh. Masa gua bisa ngomong? Gimana? Gua pada saat Muhammad terima itu gua kan nggak bisa ngomong dia. Enggak. Bible-mu validasinya gimana? Nah, sekarang malaikat Jibril, ya kan? Gua sama Alwar. Mana Bang, sebagai saksi? gini aja, kalau mau nyerang Islam pelajari dulu lah, belajar dulu sama senior-seniornya. Itu kan bisa ngomong aja gitu, analisis aja. Tetapi kalau secara fisik dan buktinya itu nggak ada. Gitu. Fisik bukti apa sih? Secara ilmiah untuk membuktikan sejarah penerimaan, kisah penerimaan wahyu dari Muhammad itu nggak ada. Cuma cerita aja. Ya kan kalian nggak percaya. Bukan nggak percaya, tapi buktinya nggak ada, saksinya juga nggak ada. Lah, emang ada saksinya ketika Yohanes terima wahyu? Sama juga seperti apa? Ya sudah, berarti fiktif kan kitabmu? Dua-dua fiktif juga, Muhammad juga fiktif ceritanya. Nah, mana buktinya Muhammad yang menerima Al-Quran? Siapa saksinya? Nggak ada. Dia cuma menghafal dan menulis di pohon kurma. Nabi kami tidak menulis. Gimana sih? Anda sudah imani kitabmu fiktif, silakan. Tapi jangan tuduh kitab kami dong. Iya, saksinya menerima Al-Quran siapa gitu loh. Muhammad. Allahu Akbar. Para sahabat menulis saksinya itu para sahabat. Iya, wahyu itu kan pertama itu sendiri. Itu kan dihafal oleh Muhammad dan dikatakan kepada mereka gitu kan. Lah iya kan peristiwanya bukan cuman ketika di Gua Hira. Saya bilang cuman 5 ayat. Di gua itu cuman 5 ayat. Selebihnya 23 tahun di setiap peristiwa yang ada. Nah, dalam nih contoh ayat Al-Quran menyebutkan yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang perkara haid. Datang wahyu tentang urusan haid. Siapa saksinya di situ? Orang-orang Yahudi, wanita Yahudi yang bertanya tentang haid. Orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh. Ada mereka saksi menerima wahyu. Mereka bertanya kepada Nabi kami. Kan gitu. Yang peristiwanya disebut ada asbabun nuzulnya Al-Quran. Turunnya ayat berdasarkan sebuah peristiwa. Nah, itu ada. Jadi kalau bahas tentang di Gua Hira, di mana cuma 5 ayat, orang Kristen memahaminya semua Al-Quran turunnya di situ. Itu salahnya. Padahal cuma 5 ayat. Selebihnya itu berbagai macam peristiwa. Ketika Rasulullah tertidur, ya ayyuhal mujammil. Di surah lain, surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, fa'angdir, suruh bangun.
Ada Nggak tuh ada. saksinya. Nggak ada. Sama aja seperti istrinya. Yohanes. Sama aja seperti Yohanes juga kok. Ini Romawi nggak ada saksi. Ya, saya jelasin ada saksi, kau bilang nggak ada saksi. Gimana sih? Iyo, dia kan bermimpi. Siapa yang di saat mimpi menyaksikan dia terima? Nggak ada kan dalam mimpi. Lah tadi orang tentang perkara head tanya ke Nabi kami, nggak ada saksi kau bilang. Lucu-lucu Bang. kali kau ini. Belum lagi peristiwa tentang bagaimana ketika orang Yahudi menanyakan tentang perkara hukum kepada Nabi kami ketika melakukan pelanggaran. Belum lagi perkara tentang apa lagi tuh? Tentang ada asbabun nuzul yang banyak saksinya. Saya bilang tadi peristiwa peperangan. Ketika Rasulullah berdoa, Rabbila tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, musnahkan orang kafir ini. Datang pertolongan dari Allah, malaikat membantu. Itu para sahabat di sana ada peristiwa. Kemenangan ada di tengah kaum muslimin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah datang, kemenangan sudah dekat. Ada saksinya, para sahabat. Nah sekarang kita ke isinya, kita bahas. Apakah ini benar dari Tuhan atau bukan? Kalau benar dari Tuhan, Tuhan itu sang pencipta yang maha tahu. Pasti tahu tentang makhluknya. Gitu. Gitu caranya berpikir. Kalau segini Bang ya, kita nggak usah ngomong dulu ke masalah itu. Gue mau tanya aja, Allah itu ada nggak? Allah SWT, Allah kami itu ada nggak? Nah itu ada kau barusan sebutkan. Nggak ada Bang. Bisa dibuktikan di mana itu Allah berada? Nggak ada. Allah SWT juga nggak ada. Nah itu ada. Mana di mana tinggalnya? Nah itu barusan kau sebut. Nggak ada. Gue bilang nggak ada. Allah SWT, Allah kami itu nggak ada. Gue bilang nggak ada. Kalau ada di mana? Tolong buktikan. Kalau Bapak kan Ustaz kan, Allah SWT atau Allah kami itu ada di mana? Boleh ikutin metode Al-Quran, metode wahyu yang diterima oleh Nabi kami. Al-Quran menyebutkan surah Al-Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah akan tampakkan kekuasaannya, keberadaannya melalui semesta dan pada diri manusia. Berarti di situ tentang berpikir. Wa fi anfusihim kata Allah afala tubsirun. Dan pada diri kalian semua, apakah kalian tidak mau berpikir tentang diri kalian? Berpikir tentang penciptaan kalian. Allah berfirman seperti itu. Sekarang saya tanya, kamu ada akalnya nggak? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Akal adalah berpikir. Mana? Tunjukkan ke saya. Gak bisa ditunjukkan. Udah kan pikiran. Katanya ada. Seperti suara. Nggak, suaranya suara lah. Bisa didengar, tapi akal nggak bisa dilihat. Lah iya, Tadi kau bilang yang tidak dilihat, kau bilang tidak ada. Tuhan kami kan tidak bisa dilihat di bumi ini. Lah sekarang kau akal aja tidak bisa kau tunjukkan, tapi kau imani ada. Siapa yang mengimani? Saya nggak mengimani. Ya tadi kau bilang akal, kamu ada akalnya nggak? Kau jawab ada. Tunjukkan ke saya mana akalmu. Sama Kalau aja tidak juga. bisa kau tunjukkan ya berarti nggak ada akal kau. Berarti alat juga nggak ada. Ya berarti kamu nggak ada akal. Gini Bang. Udah. Dengar ya. Dengar ya Bang. Iya bener udah. Jangan terlalu mengalir-mengalir tentang Allah. Allah itu nggak ada Bang. Ya akal nggak ada. Karena kamu nggak ada akal maka kamu katakan Allah tidak ada. Udah selesai. Nggak ada. Ya karena kamu nggak ada akal. Apa bisa dibuktikan dengan akal? Semua bisa ngomong, tapi buktinya nggak ada. Saya minta buktikan kalau kamu tuh ada akal. Mana? Sama aja juga Allah juga nggak ada seperti. Ya berarti kamu nggak ada akal. Udah selesai kan? Ngerti nggak sih Bang? Allah itu nggak ada. Ya karena kamu nggak ada akal. Emangnya Allah itu ada dalam akal? Kamu nggak ada akal, bagaimana kamu bisa memahami Tuhan itu ada? Saya tanya kamu ada akal nggak? Nggak ada. Ya sudah, makanya kamu katakan Allah itu nggak ada. Udah, aku kasihan sama kau, jangan diulang terus. Ya gini Bang. Aduh ya Allah. Asumsinya terlalu tinggi daripada fakta, nggak ada gitu. Ya kau sudah bilang akalmu nggak ada, mau bahas apa lagi kita? Karena Al-Quran diturunkan bagi orang yang berakal. Inna anzalna al-Quran al-Arabiyya
surah Yusuf ayat 2. Aduh, afwan jadi lupa. La'allakum ta'qilun, seingatku, agar kamu berpikir. Buat orang yang punya akal. Lah kamu sendiri gak punya akal, gimana mau memahami tentang Tuhan? Akal aja gak punya. Tenang bang, yang tidak berakal di dalam Islam tidak kena hukum taklif, tidak kena hukum di dalam Islam. Jadi tidak kena bawa kewajiban, percaya Al-Quran, percaya adanya Tuhan, itu enggak bagi yang tidak berakal. Gue mau tanya lagi bang. Boleh gue bertanya lagi bang, Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Oke. Surga menurut Islam dan surga menurut Kristen, menurut Ustadz itu bagaimana? Emang di Kristen surga itu seperti apa? Surga itu tidak ada perkawinan, hidup gitu aja, hanya setiap hari berdoa bernyanyi kepada Allah gitu. Ya elah, ternyata surganya Oten itu di dunia gambarannya. Kalau kami ibadah itu di dunia, di surga itu menikmati hasil ibadah. Kalau tidak ada perkawinan, kasihan yang sehari lagi mau merit, meninggoy. Jomblo abadi di surga. Jadi di surga itu kalau di Islam ya ada bertemu dengan jodohnya, nggak dibiarkan jomblo, fitrah manusianya tetap ada. Saya kasihan. Sehari menjelang pernikahan sudah fitting, sudah pesen gaun pengantin, jas sebagainya, asik punya pasangan, ya kan, mau bersama dengan istri, udah gitu mate dia di jalan, jomblo dia kan seabadi nanti di surga, nggak ketemu lagi, nggak punya bini, aduh. Kalau di Islam ya berkumpul, anak, istri, kakek, cucu, semua kumpul di surga. Iya dong. Kayak bumi dong. Bisa menikah lagi di sana. Wa utubihi mutasyabiha. Al-Quran tuh menggambarkan sebagaimana pernah diberikan waktu di bumi. Bukan berarti kehidupan di bumi. Kalau di bumi itu perlu toilet, di surga nggak perlu. Kalau di bumi perlu softtek buat istri, kalau di surga nggak perlu. Beda. Orang yang udah meninggal ini, terus ke surganya sama tubuhnya atau sama jiwanya? Apakah jiwa? Kalau surga itu kan surga. Kalau tubuh kan habis dimakan cacing tanah. Terus yang kawin itu jiwa. Nah, nanti ditumbuhkan yang baru, dihidupkan lagi, tulang belulangnya juga dibangkitkan. Semua, bang. Itu cuma hayalan, bang. Faktor orang mati itu nggak ada hidup-hidup lagi, tubuhnya hancur. Mana jiwanya bisa kawin? Lah kan belum waktunya. Sudah ribuan tahun orang meninggal dari abad pertama sampai sekarang. Kan belum waktunya dibangkitkan, kok sibuk? Berarti orang yang udah mati ini jadi apa? Oke, berarti di dalam kitabmu orang yang jalan-jalan ke kota Kudus itu hoak ya? Belum, masih hoak semua. Peristiwanya udah terjadi kok. Masih mengembara kecuali orang ketika Yesus bangkit, orang-orang dari kubur bangkit, jalan-jalan ke kota Kudus. Disaksikan banyak orang. Belum. Disaksikan banyak orang kok belum. Belum ada kebangkitan yang kedua. Baca Matius 27 nomor 53. Dengar. Setelah Yesus bangkit dari surga dan naik ke surga itu, bangkit dari orang mati, antara orang mati, Yesus bangkit itu, berarti orang-orang kudus bangkit. Belum. Udah peristiwanya koplak. Baca, kita mau baca. Yang bangkit itu setelah pada akhir zaman. Dia jalan ke kota Kudus, disaksikan banyak orang. Itu kitabmu yang bilang. Kok? Itu kan tambahan daripada penulisnya, bang. Iya. Jadi itu kitabnya hoak. Jadi hoak itu ya. Hoak karena pada saat kitab hoak kok dipercaya, ya udahlah berarti kau bukan Kristen kalau gitu. Sekarang aku mau tanya, Muhammad sekarang di mana? Ya kalau jasadnya di alam kubur ada di sana di Madinah. Ya sama lah, semuanya sama. Ya terus kenapa di kitabmu bilang dia udah bangkit? Siapa? Yesus bang? Iya mah Yesus itu disaksikan, itu saksi yang menyatakan. Iya orang-orang juga ikut bangkit. Nggak ada yang bangkit setelah Yesus, nggak ada. Lah itu kitabmu yang bilang. Belum ada kebangkitan dan kehidupan. Ya terus ya makanya kitabmu hoak kan? Setelah dengar, ya setelah
Yesus datang sebagai raja. Enggak, kamu percaya nggak bahwa itu adalah kabar hoak yang tadi saya sebutkan? Sama aja juga dengan Muslim. Ya, kita manusia itu mati kok malah jadi sama aja dengan Muslim? Enggak, di dalam kitab kami nggak disebutkan kayak gitu. Gini bang, faktanya begini. Ya, faktanya begini. Semua orang mati itu nggak ada yang bangkit sampai hari ini. Lah itu kitabmu yang bilang. Saya ngomong, agama apa yang bisa membangkit orang mati? Nggak ada. Lah berarti kitabnya hoak ya? Sama semua kitab. Kitabmu jangan semua. Emangnya orang Muslim bangkit setelah mati? Nah nanti kalau kami nanti setelah kiamat, bukan sekarang. Sama ceritanya. Ya nanti. Iya nanti kan? Ya nanti ditunggu. Kalau di dalam kitab Anda peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu. Gini bang, nanti pada akhir zaman yang datang siapa sebagai raja untuk menghakimi? Astagfirullahaladzim, lompat lagi. Gini bang, setelah orang mati, gini, kita kata ya, kita tutup ya, nggak ada kebangkitan. Setelah bumi ada penciptaan yang cerita. Berarti kita hoak. Hoak, nggak ada kebangkitan. Ya udah kalau kita hoak jangan bawa kitab kami. Iya, orang Muslim juga nggak ada yang bangkit kok. Nah kalau kami belum, bukan bilang sudah, belum. Belum kan? Sama semuanya belum. Lah kalau kitabmu sudah. Belum itu. Lah itu ceritanya sudah. Itu cuma kan cerita. Kenapa nggak percaya? Nah itu kita mau menceritakan orang itu sudah bangkit, koplak. Iya, tapi saya nggak percaya. Ya sudah, itu kitabmu kok. Iya, jadi gini bang. Sekarang kita masuk pada, kita semua manusia beriman kepada agama kan. Agama ini kita ngapain kau nggak percaya kitab? Gini, semua orang mengharapkan beragama karena ingin masuk ke surga. Itu aja. Intinya di situ kan. Nah, intinya semua ingin masuk ke surga setelah mati kan. Benar ngapain kan? Surgamu hoak kan? Semua sama. Di Muslim juga ingin masuk surga kan setelah mati. Iya, Iya sama. Agama saya juga mengajarkan kalau mati kan ke surga. Hidup baik biar masuk. Di mana? Iya kan sama semua. Di mana? Di mana? Gak tahu di mana itu surga, nggak tahu. Enggak, tertulisnya di mana? Ya nggak usah pakai dalil lah. Kita ngomong aja fakta aja. Jadi kita bukan ngomongin agama nih, ngerumpi. Bukan ngerumpi, ini fakta hidup, ini kenyataan. Kedua agama ini ceritanya sama. Iya, berarti bukan landasan agama ngobrolnya. Gini bang, kan abang bilang saya nggak berakal kan? Nah kita mau uji akal. Kan abang yang bilang, gimana sih? Nah, saya nggak berakal kan? Saya nggak percaya. Iya abang yang bilang, bukan saya. Oke, udah gini. Apakah pada saat menurut Injil, menurut ajaran saya dalam Bible atau Injil itu, Yesus akan datang sebagai raja pada saat akhir zaman, gitu kan? Nah, setelah dia datang menghakimi yang baik dan buruk, yang baiknya dibawa ke surga, yang buruknya ke neraka, gitu. Intinya di situ kan. Di Muslim juga sama kan? Di mana tertulis? Ya kan? Di mana tertulis? Ya cuma dengar cerita aja gitu. Ya kalau cerita doang bebas, lo mau ngomongin apa? Mau bilang Yesus kayak megaloman kok? Mau bilang Yesus kayak Ultraman ya bebas. Enggak, maksudnya kalau di Muslim itu pada akhir zaman seperti apa, Pak Ustadz? Ya lo mau ngarang-ngarang bebas aja, nggak usah nanya ke saya. Iya kan, maksudnya ini versinya saya kan ngomong tadi setelah kematian, setelah akhir zaman itu kan datangnya Yesus yang kedua kali gitu. Nah itu kan menurut kitab saya. Kalau menurut kitabnya Pak Ustadz gimana? Nabi Isa akan datang kedua kali. Dia akan mematahkan salib. Orang yang menuhankan dia itu akan dipatah-patahin. Dan konsep penyaliban itu kata hadis Nabi kami menjelaskan berdasarkan ayat Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Sesungguhnya kedatangan Nabi Isa itu sebagai pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Berarti setelah Isa datang baru kiamat ya? Ya belum lah. Belum juga. Setelah Isa datang belum ada kiamat juga bang ya? Pertanda dekatnya kiamat. Oke. Jadi Isa yang diimani, kan ada surat Maryam kan tentang Isa. Sebenarnya Injil juga ada Injil Maria sih.
Iya, Tapi dibikin Maria kan apokrif. yang kami imani ini kan Maria kan ibunya Yesus. Hmm. Kalau di Muslim itu kan Maryam ibunya Isa kan, Isa Al-Masih kan. Terus? Kok sama ya? Pertanyaan saya. Punya ayah nggak? Kalau di Injil itu punya ayah Yusuf. Oh. Oh, di Al-Quran nggak punya. Nggak punya ayah. Berarti kisahnya dalam Kristen itu Yesus itu bapaknya Yusuf. Berarti anak Yusuf ya? Anak Yusuf. Oh, kalau di Al-Quran nggak anak Yusuf. Dia itu memang terlahir ajaib tanpa seorang ayah. Jadi gini ceritanya di Ya beda lah kalau gitu. Ya ceritanya aku cerita sedikit ya. Di Injil Apa itu? Pada saat Yusuf dan Maria bertunangan, terus mengandunglah Maria gitu. Jadi cerita ambil duluan sebelum menikah gitu. Kan masih tunangan kan gitu. Ambil kan dari Roh Kudus gitu. Yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kan kepada atau malaikat Jibril dalam Muslim gitu. Nah di situ kan ada Udah kesamaan. berapa bulan dia hamil? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu sih? Iya nggak ditulis di situ berapa bulan hamilnya gitu. Ya kali aja ada lagu ku hamil duluan sudah 3 bulan. Ya. Jadi gini Bang. Aduh, ya. Ada sedikit kesamaan kan di situ. Kan aku lama Surabaya sama teman-teman aku. Nggak sama Bang. Kalau di Islam nggak ada suami. Kalau di Kristen tuh punya suami. Nah, tapi ceritanya kan baru tunangan gitu, baru tunangan. Ya tapi kan dia sudah diambil sebagai istri. Di Injil itu ditulis Matius itu 1 nomor 18 dan seterusnya itu disebut sebagai istri juga loh. Iya, tapi setelah Yesus lahir. Belum, baru hamil. Itu Kan juga hamil bingung di luar pernikahan Yusuf kan? Atau sebelum menikah dengan Yusuf. Tapi nanti sudah suami istri dia. Iya gitu ceritanya. Tapi di dalam Yohanes kalau nggak salah ya itu sebagai tunangan gitu. Nggak ada Yohanes menjelaskan Yohanes itu nggak ngejelasin rumah tangga Maria. Nggak ada tentang berita gosip kayak gitu. Nggak ada kalau Yohanes itu. Kalau berita tentang rumah tangganya Maria, ibu Tuhanmu itu adanya di Matius sama Lukas. Itu pun yang kisah pertunangan percintaannya itu di Matius. Kalau di Lukas nggak ada menyinggung-nyinggung nama Yusuf. Nggak terlalu hafal sih. Ya ini aku kasih tahu. Iya makanya, iya benar ya di Lukas. Jadi ada kesamaannya di Al-Quran sama di Injil itu ya di situ dari surat Maryam. Udah dibilangin beda di Al-Quran nggak punya suami, di kitabmu punya suami gimana sih? Ceritanya kan Maryam sama surat Maryam kan hampir sama seperti di Injil gitu tentang. Ya di dalam surah Maryam dikatakan walam yamsasni basar, tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuh aku. Tapi dalam kitabmu dia punya suami, kayak mana sih? Enggak, maksudnya cerita kronologisnya gitu loh. Itu dia kronologisnya di dalam kitabmu punya suami. Ya suami istri kayak mana itu? Nyumbang nggak dia? Maksudnya Rahim gini, Maria. Bukan maksudnya bahwa ada suaminya atau gitu-gitu enggak. Maksudnya ada Injil itu ada sedikit tertulis di Al-Quran tentang Isa Al-Masih gitu. Ya, Al-Quran kisahnya Isa Al-Masih lah. Kita bukan Yesus. Yesus punya ayah namanya Yusuf. Berarti beda Al-Quran dong. nggak nyebutin dia punya ayah. Berarti beda antara Injil sama surat Maryam itu beda, nggak sama. Menurut kok nyebut Injil lagi? Bible-mu itu, kitabmu itu kan menjelaskan kalau Maria itu punya suami. Iya, maksudnya beda kan. Dan sama dia ketika hamil, Maria dinikahi oleh Yusuf. Iya, maksudnya begini Bang. Ngomongnya gue ke sini, maksudnya gini. Injil yang menceritakan tentang Yesus itu sama surat Maryam itu
beda, nggak sama kan? Gimana mau dibilang sama? Ya, maksudnya beda kan? Di dalam surah Maryam tidak ada suami, di dalam Matius ada suami. Maksudnya perbedaan itu berarti yang dimaksud oleh surat Maryam tentang Isa Al-Masih dan kita di Kristen itu tentang Yesus ini berarti dua aktor atau figur ini kan beda. Ya kalau kita Yesusnya anak Yusuf ya beda lah. Ya beda sama kan yang di Al-Quran yang Isa Al-Masih kan beda kan sama Yesus. Iya, kalau di kitabmu kan dia punya bapak namanya Yusuf. Kalau di kitabku nggak ada, berarti beda orang. Iya, Karena beda orang. di dalam Al-Quran surah Maryam, Ali Imran, dan surah yang lain, contoh Al-Anbiya, surah At-Tahrim, ada di ayat-ayat akhir, kisah Nabi Isa dan kisah ibunya itu sedang menceritakan kehebatan Maha Pencipta menciptakan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah. Itu kehebatan Sang Pencipta. Nah kalau kita mau menceritakan dia punya ayah, apa hebatnya? Ngapain disamain? Iya, berarti kan udah ngerti. Saya sudah mengerti kan beda kan antara Ya, beda lah. yang kan beda. Tuh. Tapi enak bang, Ustadz. Kalau sharing sama Ustadz saya suka. Tapi daripada Bang Suma, aduh. Kalau Bang Suma itu ngomongnya pusing saya. Yang ngerti kalau sama Bang Ustadz enak, nyambung. Maksudnya saya kan nggak terlalu paham, tapi Ustadznya kasih penjelasan gitu kan. Beda sama Bang Suma, wih, selalu nyindir-nyindir lah, beginilah. Oke, Pak Ustadz, lanjut dulu yang lain mau naik, saya dengar aja. Ya siap. Di sini guys. Oke, terima kasih. Sorry tadi ada noise. Saya mute. Ya udah gitu ya Bang ya. Terima kasih ya. Bang. Terima kasih. Kalau Anda tidak percaya dengan kitab Anda, itu hak Anda lah ya. Itu hak masing-masing. Ada poin-poin ternyata yang Anda tolak, yaitu juga. Cuma kalau di Islam itu nggak boleh mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, itu sudah keluar dari keislaman karena tidak menerima kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi kami. Itu prinsipnya kalau di dalam Islam. Ya udah kalau gitu. Mau nanya lagi juga bingung, orang kau bilang juga udah bilang nggak percaya. Kenapa tadi bawa-bawa Bang Juma? Nggak tahu aku tadi pas lagi ada anakku. Nggak, masalahnya gini Bang, gue selalu ikut. Di bawah ada yang typing bawa-bawa Bang Juma, kenapa? Nggak, masalahnya gini Bang, dia kalau pada saat dia selalu ngina-ngina gitu. Ngina siapa? Hah? Pada saat live kan aku selalu ikut. Mau masuk aku dengar itu. Gini Bang, caranya gini ya, saya kasih tahu aja ya. Menilai seseorang jangan dari tengah atau apalagi di ujung lalu disimpulkan. Lihat kronologisnya, lihat peristiwanya, apa yang terjadi. Bang Zuma itu suka diskusi dengan teman Kristen. Ketika orang Kristen itu sopan, pakai data, dijelaskan secara logis dan sebagainya. Tapi kalau orangnya ngalor ngidul, apalagi menghujat, ya Bang Zuma itu orangnya tipikalnya jiwanya pemberani, pahlawan. Ya makalah dilahap sama dia gitu. Jadi Bang Zuma itu berapa kali ketemu diskusi dengan pendeta, dengan jemaat yang bertanya. Itu kalau sama bagus. Pak Ustadz itu enak, maksudnya Pak Ustadz yang sekarang kan enak kan kita ngomong kan, ya bisa dijelasin gini gitu. Tapi mah dia ngomongnya, kamu tuh gini, malu. Udah pernah diskusi sama Bang Juma? Udah pernah masuk Bang, baru masuk Nggak pernah diskusi. Baru mulai Bang, udah bilang gini, ngomongnya salah gini, nggak pakai data segala macam. Saya keluar saya.
Oh, tapi faktanya Abang sendiri pun mengakui bahwa kitabnya itu ada yang ditolak isinya. Gini Bang. Berarti Bang Juma nggak salah kalau gitu. Kau sendiri pun mengakui tadi di sini. Bukan kitabnya, tapi belum masuk aja udah gini gitu ngomongnya. Ya berarti Bang Juma itu lebih paham, tahu ketika orang bicara A aja baru satu huruf, oh ini Oten model begini orangnya gitu. Oke, udahlah, ya nggak usah diperpanjang. Iya. Karena gini, daripada kita menilai orang lain, lebih baik kita menilai diri sendiri. Menilai orang lain itu akan merugikan diri kita, tapi menilai diri sendiri akan menjadi motivasi kebaikan untuk kita. Ya, terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Kita boleh, soal kita debat ini kita pakai sempat waktu. Udah seram ya. Gimana Ustaz Alif? Ustaz Alif? Ustaz menit Ustaz. Tengok dia, lagi Data banyak gelato. 5.000 paket malam ini. So si data saya pada mencarusi. Itu sih pakai latte itu tiga malam sampai pagi hari. Ya baru setiap malam, baru 1 kali saya mau. Ya betul lah dia. Halo, cek Pak Arif, masih monitor Pak Arif? Pak Arif. Iya Ustaz. Oke, lanjut apa gimana nih? Tutup aja Aku geser Ustaz. dulu aja ya. Tutup aja. Tutup aja. Tutup. Ustadz Tata masih mau lanjut mungkin? Kayaknya sudah tidur udah. Oh, udah tidur juga ya. Ya, Kang Baal, gimana? Kang Baal. Kenapa? Kang Baal belum sebenarnya. Nggak enak juga aku. Ya wis lah. Kalau gitu kalau mau tutup, terima kasih Wan Bila semua yang menyimak ya. 300 lebih mata memandang. Host, terima kasih atas kesabarannya menemani kami di sini sambil ngopi-ngopi, dan juga Ustadz Tata, Kang Baal, Mas GR, Bang Tinus ya, belajar terus, kita gunakan ya akal sehat kita untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Bisa kita bahas selanjutnya. Jadi prinsipnya adalah kalau mau menerima kebenaran Islam atau mau menemukan kebenaran Islam, cukup satu, buka hati, buang ego, gunakan akal sehatnya. Karena itu penting. Karena prinsip di dalam Islam tidak wajib menjadi seorang muslim kalau dia tidak waras. Gitu. Jadi harus berakal sehat. Ya, terima kasih juga untuk semuanya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Bang Tinus kalau mau diskusi naik ke Komal ini lagi ya Bang Tinus. Ya Bang, siap. Ya besok kalau buka Komal naik ke sini lagi, silahkan di follow akun hostnya dulu. Di follow back. Ya di follow back, follow balik ya. Baik Bang. Ya oke, semuanya teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Sembal muwaffiq ila abdul mitawrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutnya di sana, kita beda di sini. Kalau di sana tidak akan bisa kita membuka sebesar-besarnya. Karena kita diberikan waktu cuma, kita dibatasi ruang gerak dan keterangan kita itu dibatasi oleh edis TV. Ujung-ujungnya apa? Aturan kita menyampaikan La ilaha illallah. Yang tersampaikan apa? La ilaha illa.
tiada Tuhan